Kian. Bagus sekali. Ini adalah komisi Anda. Terima kasih Saudara Li. Liu Qian, kamu berbohong padaku. Ini adalah uang penyelamat hidup ibuku. Anda mengembalikan saya. Ibumu sudah meninggal. Bukan urusanku. Berani menimbulkan masalah di wilayah saya. Beri dia kenangan panjang. Pada. Silakan pasang taruhan Anda. Saya besar. Saya yakin besar. Saya bertaruh pada kecil. Besar dan kecil. Beli dan pergi. Besar, besar, besar. Kecil. Mataku benar-benar bisa melihat melalui cangkir warna. Itu benar-benar membuat wanita ini Liu Qian memukul. Akan lebih baik jika ukurannya menjadi lebih kecil. Benar-benar berubah. Saya tidak hanya bisa melihatnya, bisa juga mengontrol poin. Tidak benar lagi. Ini semua kesalahan sampah ini mempengaruhi keberuntunganku. Bagus. Dengan keterampilan ini, biaya operasi ibu sudah lunas. Saya ingin wanita ini Liu Qian membayar harganya. Semua hilang. Kenapa kamu tidak segera keluar? Saya menggadaikan pinjaman. Angli. Rumah saya bernilai 200.000. Saya bilang harganya 20.000, nilainya 20.000. Jangan tersesat saja. Jika Anda memiliki 20.000 yuan, gunakan terlebih dahulu. Tunggu sampai saya memenangkan cukup uang dengan mata waskita saya. Tebus saja kepala rumah. UPS. Tanganku tergelincir. Beli dan pergi. Silakan pasang taruhan Anda. Masih ada tekanan besar. Besar atau kecil? Anda benar bertaruh pada Xiazen. Besar. Menipu ibuku untuk mendapatkan uang penyelamat nyawanya. Aku ingin kamu mengutarakan semuanya. Saya bertaruh pada si kecil. Semua masuk. Lakukan segalanya. Apakah anak ini gila? Baru saja kehilangan segalanya. Saya meminjam 20.000 yuan lagi dari kepala rumah saya. Ini terlalu lama untuk hidup. Menggadaikan rumah. Kamu nanti. Saya hanya bisa tinggal di gua jembatan dan tidur di jalanan. Saya yakin besar. Poin menjadi lebih kecil. Saya sebenarnya tertipu oleh anak ini. Nasib buruk. Aku salah menekannya lagi. Penilaian Anda tidak pernah akurat. UPS. Tuhan benar-benar punya mata. Saya akhirnya mendapatkan keberuntungan saya. Memenangkan 20.000 di satu tangan. Menurut peluang ini, tidak lebih dari 5. Saya bisa menang cukup banyak. Operasi ibu saya dibayar. Anda juga dapat menebus pokok properti. Baru saja memenangkan segelintir. Apa yang salah? Beli dan pergi. Saya memutuskan untuk bertaruh besar. Yang ini, saya masih bertaruh pada anak itu. Benar-benar putus asa. Yang ini, biarkan saja kamu. Dengan penuh minat, keluarkan semuanya. Poin menjadi lebih kecil. Besar, besar, besar. Kenapa kecil lagi? Orang ini, kenapa transfernya begitu cepat? Saya jelas mengguncangnya besar-besaran. Apakah aku melewatkan kali ini? UPS. Sekarang giliranku. Aku bahkan tidak bisa menghentikannya. Orang ini jahat. Jika saya tahu lebih awal, saya akan menjanjikan uang kepadanya. Dibuka 2 kali berturut-turut. Anda tidak bisa selalu menjadi kecil, bukan? Silakan pasang taruhan Anda dengan penuh minat. Semua masuk. Masih kecil. Berani sampai mati. Sangat pemalu. Kali ini saya ikuti kamu. Saya juga, semuanya kecil. Saya juga bertaruh kecil. Saya juga, saya tidak percaya. Apakah Anda cukup beruntung untuk selalu sebaik ini? Saya yakin besar. Beli dan pergi. Apakah ada hal lain yang perlu ditambahkan? Akhirnya tiba waktunya untuk menutup jaring. Tidak heran mereka mengatakan bahwa 9 dari 10 Anda akan kalah saat bertaruh. Ternyata mereka sangat ahli dalam 1000 ilmu. Membuatku lebih kecil. Buka itu. Berhentilah berlama-lama. Tiket macan tutul. Kecil lagi.
Menang. Saya menjadi kaya. Dewa penjudi? Ini dia. Ini tidak mungkin. Yang ini jelas berukuran besar. Bagaimana bisa menjadi kecil? Zhao Shen, kamu adalah bosnya. Tangkap 1000 dan gores. Apakah kamu punya bukti? Ini benar-benar mustahil. Saya jelas menggunakan mekanisme itu. Saudara Li, pasti ada yang salah dengan anak itu. Saya adalah seorang pemula yang tidak tahu apa-apa tentang hal itu sekarang. Sekarang saya telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Saya mengambil 160.000 yuan. Orang-orang malang lainnya, mereka semua bertaruh dengannya juga. Jika Anda terus kalah seperti ini, uang dari tempat kami hampir hilang. Agensi ada di depannya. Sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Lalu saya akan datang dan bermain dengannya secara langsung. Lihatlah kehidupannya yang sulit. Saya masih memiliki metode yang sulit. Anak laki-laki, semoga berhasil. Apakah kamu berani? Bermainlah denganku. UPS. Keberuntungan saya sedang booming sekarang. Tuhan memblokir dan membunuh Tuhan. Apa yang perlu ditakutkan? Zhao Shen, kamu pikir kamu siapa? Berani menantang saudaraan. Beli dan pergi. Pasang taruhan Anda. Ini adalah dadu khusus yang saya gunakan. Tidak peduli apa yang Anda pertaruhkan. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Seperti yang diharapkan dari penanggung jawab kasino. Sesuatu. Sayang sekali. Saya memiliki kewaskitaan. Karena Anda dengan murah hati memberi uang, maka saya pasti akan menerima pesanannya. Atau lakukan semuanya. Oshiko. Ada jalan menuju surga, tapi jangan diambil. Tidak ada gerbang menuju neraka. Datang saja dan serahkan dirimu ke dalamnya. Terbuka. Anak laki-laki, Anda kalah. Yang saya goyang adalah 3 macan tutul. Apakah kamu yakin? Sentuhan Saudara Li tidak pernah salah. Zhao Shen, mengapa Anda tidak keluar dari laki kasino sekarang? Saudara Li, lihatlah dengan cepat. Ini. Bagaimana ini mungkin? Saya jelas mengguncang 3 macan tutul. Mungkinkah itu? Aku benar-benar melakukan kesalahan kali ini. Ada mata waskita. Sulit untuk kalah meskipun Anda menginginkannya. Tuhan. Sangat kecil. Orang ini luar biasa. 500 juta. Ang Li. Kali ini saya benar-benar mencapai pelat besi. Hanya kebetulan. Kamu sia-sia. Bagaimana aku bisa memenangkan Saudara Li? Saudara Li menerima tugas itu. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Uang penyelamat hidup ibu. Akhirnya mengerti. Berhenti. Saya ingin pergi setelah memenangkan uang. Anggap saja saya sebagai kasino. Itu adalah mesin ATM. Apa maksudmu? Anda tidak dapat meninggalkan uang yang Anda menangkan. Apa maksud Saudara Li? Anda rumah judi yang beruntung hanya bisa kehilangan uang. Tidak dapat memenangkan uang. Ya. Jangan biarkan uang yang Anda menangkan hilang begitu saja. Gaya laki kasino. Siapa yang berani datang dan bermain di masa depan? Itu benar. Lakukan saja. Ayo berhenti bermain juga. Apakah Anda terbuka untuk bisnis, menang atau kalah? Hanya. Lihat, saudaraku, kamu sangat pintar. Aku ingin bermain 1 pertandingan lagi denganmu. Zhao Shen. Saudara Li berinisiatif mengajakmu bermain. Jangan malu-malu. Bagaimana jika saya mengatakan tidak? Kalahkan aku. Rumah itu milikmu. Hilang. Simpan saja uangnya di dalam tas. Saudara Li. Saya di sini, apalagi ratusan ribu. Ambil saja buku rumah ini. Saya khawatir itu tidak cukup. Di sini. Aturan saya adalah aturan. Saya benar-benar tidak mengharapkan hal itu. Anda bahkan tidak mampu kehilangan uang sekecil ini. Dalam hal ini, aku akan memberimu semua uang ini. Saya tidak menginginkannya lagi. Jika Anda benar-benar membiarkan anak ini pergi, reputasi kasino benar-benar hancur. Berhenti. Apa yang kamu inginkan? Anda menambahkan 200.000 lagi, ditambah 320 ribuan sebelumnya. Uangnya cukup untuk membiayai operasi ibu saya. Oke. Terserah kamu. Mari kita mulai. Namun, kamu sangat beruntung hari ini. Bagaimana kalau kita mengubah permainannya? Mari kita buat garis. Mari kita kocok dadu secara bersamaan. Ukuran rasio. Siapa yang mendapat poin lebih besar, siapapun yang menang. Oke. Orang ini tergila-gila menebak angka. 80%-nya disebabkan oleh sesuatu yang mencurigakan pada mata. Tentang teknik mengocok dadu. Saya adalah nenek moyang kasino. Aku harus membiarkanmu memakannya hari ini. Keluarkan dengan untung. Saudaraan menggunakan keahlian uniknya, metode ini. Kalau belum latihan pasti tidak akan bisa mengguncangnya. Orang ini sudah mati. Tunggu saja sampai Anda berlutut dan memohon belas kasihan. Sekarang giliranmu. Aduh, itu saja. Selesai. Zhao Shen. Bayangkan Anda sedang berada di pasar sayur. Gulungan dadu menjual daging babi. Teknik Parkinson Anda. Masih ingin memenangkan kakaan. Cepat tinggalkan uangnya dan bersujud.
Anak laki-laki. Anda tidak bisa hidup jika Anda melakukan kesalahan pada diri sendiri. 36 poin. Pembunuhan macan tutul. Mengikuti aturan. Sebagian besar bankir. Bahkan jika Anda mendapatkan 3 angka 6, saya masih menang. Ambil uangmu. Tinggal. Saudara Lee. Sebaiknya Anda melihat poin-poinnya dengan jelas sebelum membicarakannya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa 2615? Saya jelas mengguncang 3 angka 6. Pintu jahat. Perasaannya jelas seperti macan tutul. Bagaimana bisa menjadi sedikit lebih buruk? Tapi itu tidak masalah. Masih membunuh pada jam 17. Lalu bagaimana jika itu bukan macan tutul? 6.65. Jam 17. Ingin memenangkanku. Anda harus mendapatkan 3 angka 6. Itu saja. Jam 17 Saudara Lee. Sulit untuk menang meskipun para dewa datang. Terlebih lagi. Anda masih pemula yang baru saja bergabung dengan kasino. Benar. Anak itu mengguncangnya dengan santai. Dapat menghilangkan 10 poin. Ibarat asap yang mengepul dari kuburan leluhur. Jam 17. Meskipun itu kartu natural. Lalu kartuku. Bukankah dia akan menjadi dewa? 3 angka 6. Itu macan tutul? Itu benar-benar macan tutul. Bergerak saja dan Anda akan dibunuh oleh macan tutul. Apakah ini dimiliki oleh dewa penjudi? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini pertama kalinya bagimu, pemula yang terkena perjudian. Bagaimana mungkin macan tutul bisa diguncang? Anda pasti kurang beruntung. Beraninya kamu muncul di wilayahku? Peraturan kasino. Rebut bagian yang kering dan rebut bagian yang kotor. Dealer Anda baru saja memberikannya kepada Anda. Dadu baru, cangkir dadu baru. Semua orang melihatnya. Aku bahkan tidak menyentuh dadunya. Bagaimana saya bisa menghasilkan banyak uang? Tapi kamu sia-sia. Bagaimana mungkin memenangkan beberapa pertandingan berturut-turut? Saya bahkan bisa mendapatkan 3 angka 6. Anda pasti kurang beruntung. Saudara Lee, biarkan saja orang mencarinya. Ribuan alat di tubuhnya. Tidak menginginkan tangannya lagi. Seseorang datang. Cari aku. Tunggu. Karena Anda ingin mencari. Ikuti saja peraturan di jalan. Jika kamu menemukanku, aku akan memberimu 1000. Aku memberimu tangan ini. Jika Anda tidak dapat menemukannya, aku ingin salah satu tanganmu, Ang Lee. Orang ini agak jahat. Kalau saya tidak menemukannya, bantu aku 500.000. Tidak hemat biaya. Saudara Lee, dia hanya pengantar makanan yang bau. Saya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang perjudian. Menang banyak. Itu pasti sebuah tipuan. Jika Anda tidak dapat menemukannya, aku akan memotong tanganmu. Apakah Anda masih mencari? Jangan mencari. Aku tidak akan menemanimu lagi. Bekas luka pakan. Ajak seseorang untuk memblokir anak itu di gang. Ambil semua uangnya. Ngomong-ngomong, lepaskan kakinya. Itu tidak benar. Uang tunai 500.000 ini. Setidaknya beratnya sekitar 10 kilogram. Bagaimana cara membawa ini? Seperti bola kapas. Anak muda, anak laki-laki. Saya memenangkan uang dan masih ingin pergi. Persetan denganku. Masih ingin lari. UPS. Hasilkan banyak uang. Mata waskita ini juga dilengkapi dengan keterampilan bertarung. Mulai sekarang, saya akan berhenti dan membunuh Tuhan. Dokter. Biaya operasi ibu saya sudah dibayar lunas. Kapan Anda melihat waktu tercepat? Bisakah Anda mengatur operasi untuk ibu saya? Tuan Zhao minta maaf. Kondisi ibumu semakin memburuk. Kami harus menyewa tim ahli dari Beijing. Diagnosis secara langsung. Setidaknya dibutuhkan 1 juta lagi. Harus bersiap sesegera mungkin. Kondisi ibumu sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba, dibutuhkan biaya pengobatan 1 juta lagi. Kemana saya harus pergi sekarang? Mungkinkah Anda masih berjudi? Tuan Zhao? Siapa kamu? Bos kami Chen mendengarnya. Keterampilan berjudi Anda luar biasa. Aku ingin bertengkar denganmu. Tolong, Tuan Zhao. Saya memiliki mata dewa sekarang. Dia juga membangkitkan keterampilan bertarungnya. Aku bisa bertarung meski itu kolam naga atau sarang harimau. Tolong pimpin jalannya.
Teknik yang sangat cepat. Bos Chen tidak sederhana. Anda adalah Zhao Shen. Kamu. Bagaimana? Di rumah judi saya hari ini, memenangkan begitu banyak uang, lupa begitu cepat. Ternyata Anda adalah bos laki kasino. Jangan gugup. Saya meminta Anda untuk datang hari ini. Saya hanya ingin bermain beberapa permainan dengan Anda. Rp1 juta adalah alat tawar-menawar saya hari ini. Jika Anda memenangkan taruhan Anda hari ini semua milikmu. Rp1 juta. Kebetulan itu untuk biaya operasi ibu saya. Bos Chen datang dengan persiapan. Saya harus berhati-hati. Bagaimana jika saya kalah? Gerbangnya ada di sana. Berbalik dan pergi. Saya tidak akan menagih Anda sepeser pun. Dan ini adalah hal yang baik. Katakan padaku, apa yang kamu mainkan? Pernahkah Anda memainkan bunga emas goreng? Saya telah bermain taruhan besar dan kecil. Apa aturanmu untuk bunga emas goreng ini? Saya juga meminta nasihat dari Bos Chen. Ini sangat sederhana. Setiap orang dibagikan 3 kartu. Macan tutul adalah yang terbesar. Siram lurus kedua. Setelah kartu dibagikan, Anda dapat melihat kartunya dan memasang taruhan Anda. Anda juga dapat mengikuti secara membabi buta tanpa melihat kartunya. Siapapun yang memiliki kartu lebih tinggi pada akhirnya menang. Mengerti? Mari kita mulai. Untuk memastikan keadilan perjudian kami, saya secara khusus mengundang dealer terkenal datang dan kocok kartunya untuk kami. Apakah kamu beruntung? Masih luar biasa dalam berjudi. Cobalah saja dan Anda akan tahu. Apakah kamu beruntung? Masih luar biasa dalam berjudi. Anda akan tahu setelah Anda mencobanya. Bos Chen masih berpikir. Mari kita mulai. Sesuai aturan. Pada permainan pertama, dadu dilempar untuk membandingkan ukurannya. Putuskan bankir. Dealer memiliki prioritas dalam pembagian kartu. Sejak saat itu, dia bergantian naik tahta. Tolong, Tuan Zhao. Wanita dulu. Bos Chen harus didahulukan. Seperti yang diharapkan dari pemilik laki kasino, ini adalah jumlah poin maksimum. Saya tidak perlu memilih lagi. Bagikan kartunya. Rp100.000. Jangan lihat kartunya. Membosankan secara langsung. Ternyata itu adalah macan tutul A yang terbesar, tapi sesuai aturan. 235 terkecil dirancang untuk membunuh macan tutul. Saya berubah. Karena Bos Chen sangat anggun. Saya mengikuti. Zhao Shen, taruhan hari ini. Tapi kesempatan ibumu untuk menyelamatkan hidupnya. Anda perlu berpikir dengan hati-hati. Jika kamu kalah, ibumu dalam bahaya. Apakah Anda yakin ingin mengikuti? Setiap orang sama dalam hal keberuntungan. Berhentilah bicara omong kosong dan mulailah bermain kartu. 235 bunuh semua macan tutul. Bagaimana kamu tahu? Yang kudapat pasti macan tutul. Apakah itu macan tutul? Anda tidak akan tahu sampai kartunya dibuka. Maaf. Saya takut. Aku akan mengecewakanmu. Bagaimana mungkin? Saya dengan jelas melihat 3 tips. Bagaimana itu bisa menjadi straight flush? Pasangan straight flush 235. Bankir menang. Meja judi ini. Melihat mungkin tidak berarti percaya. Terlalu percaya pada matamu sendiri. Seringkali kalah telak. Apa yang salah? Bagaimana kamu tahu? Yang saya dapat pasti macan tutul. Sialan. Kecepatan tangan wanita ini. Jingra lebih cepat dari mata dewa saya. Aneka merek saya menjadi 235. Saat aku ingin memakan macan tutulnya, dia menukar macan tutul itu dengan Royal Flush. Anda kalah di babak ini. Apakah Anda ingin melanjutkan? Tentu saja. Pertandingan terakhir hanyalah sebuah kecelakaan. Saya akan mengambil tindakan sekarang. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Anda dapat menghitung macan tutul saya. Itu hanya seekor kucing buta yang bertemu dengan seekor tikus mati. Apakah ini keberuntungan? Kami harus mencari tahu di pertandingan ini. Mengikuti aturan. Jika saya kalah, saya akan menjadi bankir. Bagikan kartunya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Bagaimana? Baru saja hilang. Saya tidak berani melanjutkan. Tentu saja tidak. Saya hanya memikirkan sisi terakhir. Tidak begitu mulus. Saya ingin mengocok kartunya lebih banyak. Mungkin itu bisa memberiku keberuntungan. Bos Chen, ini bukan aturan yang buruk.
bukan? Tolong. Urutan setumpuk kartu ini. Saya sudah mengukirnya di hati saya. Tidak peduli bagaimana Anda mencucinya. Aku punya cara untuk memenangkanmu. Sesuai dengan urutan kartu saat ini. Ini adalah straight flush saya. Itu hanya sebuah nama yang lebih besar darimu. Ini benar-benar meminta kematian. Kali ini saya bertaruh 400.000. Tidak ada kartu. Siram lagi. Di sisi terakhir, saya hanya peduli dengan kartu saya sendiri. Dia sebenarnya mengabaikan kecepatan tangannya. Dia harus memulai yang ini. Ubah itu untukku. Hanya 400.000. Tampaknya itu Bos Chen. Tidak puas dengan kartu ini? Saya bertaruh 500.000. Bagaimana merek tanpa nama bisa begitu sombong? Pada akhirnya, saya melakukan kesalahan. Lupakan. Tidak perlu membuang waktu untuk orang seperti ini. Mari kita mengambil keputusan cepat. Kartu terbuka. Saya seorang yang memerah. Apa yang kamu ambil? Bagaimana mungkin? Bagaimana straight flush saya berubah menjadi acak? Bos Chen. Sepertinya keberuntunganmu itu juga tidak terlalu buruk. Zaba lebih hebat dari Zaliu. Maaf. Kamu kalah. Tidak ada yang bisa mengganti kartu di bawah hidung saya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Datang lagi kali ini. Sekarang giliranku untuk mengocok kartunya. Gunakan saja 2 macan tutul. Mari kita akhiri permainan poker hari ini. Ketika Anda merasa yakin akan menang dengan kartu surgawi, saat itulah Anda paling rugi. Ingin memanfaatkan kesempatan mengocok kartu untuk mengendalikan situasi. Sayang sekali. Di depan mataku yang waskita. Keterampilan poker Anda sangat lemah. Siapkan aku. Saya ingin menggunakan macan tutul kecil, menipu semua chip saya. Kemudian gunakan 3 aces Anda sendiri, makan 3K saya. Pemikiran angan-angan ini sangat keras. Sayang sekali kamu bertemu denganku. Tidak perlu mencari lagi, yang ini serba bisa. Tuangkan. UPS. Bos Chen sangat berani. Karena Anda ingin mengirim uang. Saya tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Diikuti. Keyakinan adalah hal yang baik. Terlalu serakah. Dia akan mendapat masalah. Tidak mungkin. Pembunuhan macan tutul. Saya juga ingin bersikap rendah hati. Kekuatan tidak mengizinkannya. Saya juga ingin bersikap rendah hati. Kekuatan tidak mengizinkannya. Benarkah? Zhao Shen. Sekarang. Satu-satunya jalan keluar bagi ibumu. Sepenuhnya dirusak olehmu. Tuan Zhao. Gerbangnya ada di sana. Berjalan perlahan tanpa melihat siapapun pergi. Bos Chen. Apakah Anda ingin melihat kartu Anda terlebih dahulu? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah seharusnya itu macan tutul ah? Bagaimana mereka menjadi pasangan? Dia tidak hanya melihat permainan saya. Masih di bawah hidungku. Ganti kartuku. Bagaimana dia melakukannya? UPS. Terima kasih Bos Chen atas sumbangan dermawan Anda. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Berhenti. Stasiun yang bagus. Apa yang kamu lakukan? Bos Chen adalah bos yang besar. Mungkinkah dia tidak mampu menanggung kerugian dan ingin gagal membayar utangnya? Saya, Chen Wandang, adalah anggota keluarga Chen. Bahkan untuk 1 juta pun tidak. Merusak reputasi seseorang. Lalu kenapa kamu meneleponku? Ibu saya masih di rumah sakit menunggu uang ini untuk menyelamatkan hidupnya. Sebenarnya, saya mengundang Anda untuk datang hari ini. Saya ingin meminta Anda membantu saya. Terburu-buru mengirimi saya uang. Ternyata kamu ingin menguji kekuatanku. Katakan yang sebenarnya, tempat lain milik saya. Inilah pertarungan yang sulit, dikenal sebagai tangan hantu. Saya diperlakukan seperti mesin ATM akhir-akhir ini. Menangkan saya 50 juta berturut-turut. Saya wanita tertua di keluarga Chen. Tidak nyaman untuk pergi sendiri. Saya ingin Anda datang ke tempat kejadian dan menghancurkannya untuk saya. Maaf. Saya prihatin dengan perselisihan di antara Anda para tuan. Tidak tertarik. Saya berjudi hanya untuk mengobati penyakit ibu saya. Cukup uang sekarang. Ya Tuhan, menjauhlah dariku saat mereka bertarung. Jangan perciki aku dengan darah. Hilang. Tuan Zhong dari Beijing Xiehe. Pisau bedah otak dalam negeri. Jika Anda membantu saya memenangkan taruhan ini,
Aku akan bertanya pada Tuan Song, ahli bedah untuk ibumu sendiri. Tingkat keberhasilan 99%. Bisa menyelamatkan nyawa ibumu. Kesepakatan memimpin. Saudara Li. Kudengar ada masalah besar di tempat kita. Gunakan tempat ini sebagai mesin ATM. Anda mengatakan bahwa Bos Chen sedang mencoba memulihkan kerugian. Siapa yang akan kamu temukan untuk menghadapi tangan hantu itu? Omong kosong. Bos Chen memiliki semua bawahannya kecuali aku. Apakah ada orang lain yang bisa melakukannya? Tuan yang luar biasa, itu pasti aku. Nanti, aku akan menyingkirkan benda itu. Dipukuli sampai berlutut dan memohon ampun. Saudara Li, kamu luar biasa. Bos Chen tidak diizinkan memenjarakanmu sekarang. Bagaimana dengan meja ini? Tidak masalah di mana Anda menang. Sombong. Nanti, jika Anda menang, berlutut dan mohon ampun. Bos Chen, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan memenuhi harapan Anda. Nanti, aku pasti akan kehilanganmu. Menangkan semuanya kembali. Hahaha. Pakar yang saya undang telah tiba. Tapi bukan kamu. Guru yang Anda bicarakan adalah Zhao Shen. Tuan Chen, apakah Anda salah? Dia hanya pengantar makanan yang bau. Dia bahkan tidak mengerti perjudian. Kemana saya bisa pergi jika Anda membiarkan dia melakukan servis? Menyemir sepatuku. Ini aku. Saya ingin memverifikasi lisensinya. Sampah adalah sampah. Saya bahkan tidak mengerti cara mengocok kartunya. Mari kita lawan tangan hantu di sini. Hanya mencari kematian. Bos Chen. Kamu sangat besar. Apakah tidak ada yang tersisa? Oh, aku mencari badut untuk membuatku bahagia. Masih mengatakan. Kasino Anda berada dalam kesulitan. Anda hanya bisa mengandalkan badut seperti ini. Saya di sini untuk mendukung Anda. Karena Anda mencari kematian. Maka aku akan mewujudkannya untukmu. Tangan hantu. Jangan terlalu sombong. Ada seseorang di luar. Anda tidak selalu bisa menjadi tak terkalahkan. Kalau begitu buka mata anjingmu untukku. Lihat dengan jelas. Bagaimana saya membawa Anda ke kasino ini? Menang singkat. Seseorang datang. Bawakan saya 5 juta chip. Dapatkan juga 5 juta chip untuk Tuan Zhao. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin bermain? Mainkan saja bunga emas. Beberapa saat. Jangan berlutut dan memohon ampun saat kalah. Mari kita mulai. Jangan tunda saya untuk memenangkan uang. Permainan dimulai. Silakan pasang taruhan Anda. 1 juta. Saya tidak suka membuang-buang waktu. Ayo bertarung dengan cepat. Harga awal 1 juta. Inikah keberanian seorang raja judi? Gila. Saya membuat taruhan besar tanpa melihat kartunya. Karena raja judi sedang bersenang-senang. Aku akan tinggal bersamamu sampai akhir. 1 juta. Saya ingin Anda menyesali pilihan Anda. Zhao Shen adalah pemborosan. Apakah Zhao Shen melihatnya? Inilah kekuatan. Hanya sedikit uang yang Anda hasilkan dengan mengantarkan makanan. Beri aku 10 masa kehidupan lagi. Saya bahkan tidak mendapatkan cukup chip untuk yang satu ini. Jika Anda tahu apa yang Anda cari, segera keluar dari sini, agar tidak malu di sini. Hai Kian-Kian. Jangan katakan itu. Biarkan dia mengikuti. Saya hanya ingin melihat ini. Tampilan seorang pria miskin yang berjuang dalam keputusasaan. Tuan Chen. Anda harus mengawasinya. Tunggu sampai aku memenangkan yang ini. Ketahuilah saja. Siapakah orang yang benar-benar dapat membantu Anda? Daripada ini. Sampah yang hanya berbicara. Tutup mulutmu. Berapa kilogram yang kamu punya? Apakah kamu tidak tahu? Kamu. Ternyata dia adalah seorang pencuri ayam. Cucu Lian sangat beruntung. Sayang sekali kamu bertemu denganku. Zhao Shen, jangan ikuti.
Tangan hantu tidak hanya pandai melakukan seni bela diri, juga pandai menyerang pikiran. Memulai dengan 1 juta jelas merupakan penipuan. Dia ingin menipu lebih banyak orang. Ini terlalu berisiko. Ayo lipat. Sekarang kita berada di meja kartu. Tidak ada alasan untuk mundur. Menurutku, 1 juta terlalu sedikit. Saya akan memberi Anda 2 juta secara langsung. Apakah Anda berani mengikuti? Kamu gila. Hahaha. Awalnya, saya juga ingin meninggalkan Anda sepasang celana. Karena Anda sendiri sedang mencari kematian. Maka aku akan mewujudkannya untukmu. 2 juta. Diikuti. Pemuda. Menjadi muda dan energik adalah hal yang baik. Tapi terlalu sombong. Ada harga yang harus dibayar. Karena Anda ingin bermain besar. Aku akan tinggal bersamamu sampai akhir. Saya akan menambahkan 3 juta lagi. Zhao Shen, tolong berhenti mengikutiku. Yang terbaik dari Ghost Hand adalah mengganti kartu. Dan tidak ada yang bisa menangkap bukti bahwa dia curang. Jika Anda terus seperti ini, biarkan dia sukses lagi. Yakinlah di meja judi. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Ini bukan soal keberuntungan. Kecepatan tangannya. Kamera yang sangat cepat hingga bisa melambat 16 kali lipat. Bahkan tidak bisa mengambil gambar. Dan begitu kartunya dibuka, dia dapat mengubah kartu buruk menjadi kartu bagus kapan saja. Anda mengirim diri Anda sendiri ke kematian. Pemutaran lambat 16x. Di depan mataku. Tidak ada jalan keluar dari metode apapun. Tenang saja, aku tidak akan kalah. Apakah kamu baik-baik saja? Jika tidak berhasil, keluar dari sini. Berikan tempat untukku, Saudara Li. Pejantan 1000. Saya ingin melihat. Seberapa besar kartu Saudara Guisho? Oh, ayo maju dan belajar. Anda benar-benar memperlakukan diri Anda sendiri seperti bawang. Saya takut sekarang. Saya tidak punya uang untuk berobat. Ini bukan tempat yang harus Anda datangi. Jadi keluar dari sini sekarang. Selanjutnya. Sekarang giliranmu. Saudara Li luar biasa. Itu menunjukkan rasa jijik ketika dia muncul. Siapa yang berani mencari kematian di hadapanmu mulai sekarang? Itu saja. Sampah. Bahkan jika kamu adalah hantu, Anda tidak bisa meremehkan saya, bukan? Jangan salah paham. Saya tidak menargetkan Anda. Maksudku semua orang di sini. Itu semua sampah. Jangan terlalu sering menindas orang lain. Ingatlah di kehidupan selanjutnya, jangan melawanku. Pembunuhan macan tutul. Pukul kartunya saat Anda muncul. Seperti yang diharapkan dari hantu, dia adalah Raja Bom. Bagaimana ini mungkin? Sesuai dengan urutan pembagian kartu dealer. Bagaimana bisa itu macan tutul? Kamu penipu, kan? Pemuda. Bicaralah dengan bukti. Belum ada bukti. Ini akan segera dilepaskan. Sekarang sudah berakhir. Zhao Shen mempunyai beragam trik. Lupakan berurusan dengan tangan hantu. Bahkan jika kamu menghadapi Ang Li, kamu akan mati. Mungkinkah dia mengandalkan keberuntungan sebelumnya? Saudara Li, saya kehilangan 2 juta kali ini. Jika tidak, ayo berhenti bermain. Keluar. Yang ini hanyalah sebuah kesalahan. Saya pasti akan memenangkannya kembali lain kali. Anak laki-laki. Tanganku ini alami. Dengan apa kamu membandingkanku? Kamu masih terlalu muda. Anda perlu berlatih lebih banyak untuk menjadi orang baik. Apakah kamu sudah selesai? Selesai. Saya akan membuka kartunya. Buka untukku. Biarkan Anda melihat dengan jelas bagaimana Anda mati. Kemudian buka mata anjing Anda dan lihat dengan jelas. Perubahan, 235. Dia jelas punya merek lain-lain. Mengapa menjadi 235? Bertindak sebagai penipu di depan Guisho. Dia tidak menginginkan hidupnya. Ternyata 235. Orang ini luar biasa. Bahkan macan tutul bertangan hantu pun bisa membunuh mereka. Keberuntungan macam apa ini? Ini adalah kekuatan yang keras. Tangan hantu kali ini. Ini seperti menendang pelat baja paduan titanium. Tidak mungkin. Jelas sekali Anda tidak memiliki ketiga kartu ini di tangan Anda. Anda mengekspos diri Anda di depan saya. Anda tidak ingin tinggal bersama Anda. Tangkap pencurinya dan ambil barang curiannya. Tangkap pengkhianatnya dan tangkap keduanya. Matamu yang mana yang melihat aku selingkuh? Masih mengatakan. Itu hanya penting jika Anda menang. Jika orang lain menang, jumlahnya $1000. Tidak ada yang bisa mengganti kartu di bawah hidung saya. Bagaimana dia melakukannya? Atau haruskah aku bilang aku melakukan kesalahan kali ini? 235 bunuh macan tutul itu. Tuan Zhao menang. Ini adalah pertandingan pertama. Baru mendapat 4 juta. Tangan hantu yang terkenal. Sepertinya tidak lebih dari itu. Apakah Anda ingin melanjutkan? Tentu saja lanjutkan. Saya telah berada di kasino selama beberapa dekade. Saya belum pernah kalah sejelas ini sebelumnya. Datang dan bagikan kartunya. Permainan dimulai. Silakan pasang taruhan Anda.
Oh, yang ini. Sepertinya Tuhan membantu saya. Kartu ini sangat sulit. 2 juta. Kartu ini cukup besar. Selama Zhao Shen bukan kartu musuh, kemenangan yang pasti, kemenangan yang pasti. Ikuti. Saya juga bertaruh 1 juta. Lupakan saja, terlalu malas untuk membuang waktu bersamamu. Ini membuat saya terpesona. Zhao Shen. Kemenangan Anda di babak terakhir semua karena keberuntungan. Anda sebaiknya lebih stabil kali ini. Jangan khawatir, saya bijaksana. Menggertak. Yang terakhir, aku kehilanganmu secara tidak sengaja. Kali ini, aku akan menyuruhmu keluar dari sini. Aku juga ikut. Saya tidak percaya lagi. Dia bisa beruntung dengan menginjak kotoran. Aku akan mempelajari semua ini. Kartu terbuka. Maaf, saya Shunzi. Aku benar 10. Aku benar 10. Hilang lagi. Haha, saya pikir dia adalah raja pembom yang hebat. Ternyata dia adalah anak laki-laki yang jujur. Pejantan segera setelah Anda muncul. Saya khawatir anak ini mengira ini pasar sayur. Dasar pria jalanan yang jahat. Tangan hantu bisa membunuh seketika dengan mata tertutup. Orang ini. Tunggu saja sampai Anda berlutut dan memohon belas kasihan. Orang ini agak jahat. Sebaiknya aku berhati-hati. Saya hanya akan menukarnya dengan macan tutul. Biarkan Anda yakin bahwa Anda kalah. Hahaha. Hanya keterampilan kucing berkaki 3 Anda. Juga berani belajar. Buka mata anjing Anda dan lihat dengan jelas. Ini macan tutul. Dengan apa kamu membandingkanku? Ambil kepalanya. Jangan terlalu percaya diri sebagai pribadi. Bagaimana denganmu? Turunkan kepalamu terlebih dahulu. Lihatlah kartunya. Apa yang kamu lihat? Kartu saya sendiri. Apakah kamu tidak punya ide di benakmu? Ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana macan tutulku? Penggantiannya jelas berhasil. Bagaimana menjadi kartu sampah? Beraneka ragam 379. Ini adalah macan tutul yang dikatakan Guisho. Haha UPS. Tertawa seperti orang gila. Memegang kartu lain-lain. Kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar seperti apa? Ini adalah legenda perjudian. Anda berani menyombongkan diri bahkan tanpa melihat kartunya. Aku tak takut angin kencang menerpa lidahku. Itu kamu. Anda pastilah yang melakukannya. Pasti kamu yang selingkuh, mengubah kartu saya. Ini tidak bagus. Jika kalah, Anda harus bergantung pada orang lain untuk melakukan triknya. Menurutku Ghost Show adalah lie show. Ini terlalu menjijikan. Semua orang menonton. Aku berjarak 8 kaki darimu. Aku bahkan tidak menyentuh kartumu. Bagaimana cara menghasilkan uang? Mengandalkan pikiran? Saya telah berada di kasino selama beberapa dekade. Apakah kamu sedang bepergian? Saya bisa mengetahuinya secara sekilas. Saya menyarankan Anda untuk mengatakan yang sebenarnya. Mungkin aku masih bisa. Tinggalkan kamu seekor anjing hidup-hidup. Tapi jika itu benar, ditemukan oleh saya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Jika Anda tidak mampu untuk kalah, katakan saja. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kentut. Saya punya banyak uang. Saya khawatir Anda akan menang. Bunga tak bernyawa. Orang ini sangat jahat. Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi selama lisensinya diverifikasi, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan tipuan kecilnya. 1000 hal tidak lebih dari mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri seseorang. Masuk dengan tanda. Sejak kamu berubah. Sama 456. Dari sisa kartu. Pasti tidak akan ada kartu dengan jenis yang sama. Saya hanya ingin berada di kartu yang tersisa. Temukan kartu yang sama persis dengan milik Anda. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Jika Anda tidak punya $1000, itu neraka. Ya. Selama kartunya diulang, pasti ada sesuatu yang salah. Zhao Shen, biarkan saya melihat bagaimana Anda bisa berdalih kali ini. Rusak. Cobalah untuk membuat kartu di tangan Anda lebih besar. Lupa menangani kartu dari D aslinya. Jika ini ditemukan, itu sangat sulit untuk dijelaskan. Kalau saja kartu-kartu itu, alangkah baiknya jika itu bisa hilang begitu saja. Benar-benar hilang. Mata röntgen ditingkatkan.
Dulu saya hanya bisa melihat menembus. Anda sekarang dapat menghilangkan kartu begitu saja. Fungsi khusus macam apa ini? Itu hanya sihir. Mulai sekarang, saya akan mengganti kartunya dan menghilangkannya. Bukankah benar Tuhan tidak menyadarinya? Buka mata anjing Anda. Lihat dengan jelas. Bukti akan segera hadir. Tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan tangan hantu. Silakan perhatikan baik-baik. Dia pasti curang. Merek aslinya pasti ada di dalamnya. Saya akan menemukannya sendiri. Haha Tuan tangan hantu. Apakah Anda mencari kartu? Masih mengobrak-abrik semuanya? Sudah lama mencari, bahkan tidak menemukan apapun. Dari apa yang kulihat, aku tidak boleh kalah. Ingin gagal bayar utang Anda? Haha. Tangan hantu. Ini adalah bukti kuat yang Anda katakan. Keterampilan perjudian Anda. Mungkinkah itu sama dengan ingatanmu? Semua terdegradasi, tidak di dek. Hanya ada satu kemungkinan. Pasti Andalah yang memegang kartunya, menyembunyikan. Selama aku mencarimu. Hanya ada satu cara bagimu untuk mati, cari dia. Kartunya pasti ada di pihaknya, cari saja kartunya. Potong saja salah satu tangannya. Tunggu. Karena kita perlu mencari, kemudian ikuti aturan kasino kami. Tidak apa-apa untuk menggaruknya hingga kering. Namun jika tidak ditemukan, itu fitnah. Jika ditemukan, potong saja tangan Zhao Shen. Jika tidak ditemukan, aku akan memotong tangan tuan tangan hantumu. Oke. Mainkan obrolan di depan saya. Selama saya ingin menangkap 1000, Anda tidak dapat melarikan diri apapun yang terjadi. Bermain dengan kayu ajaib di depanku. Kamu benar-benar mengira mataku hanyalah hiasan. Nona Chen, tidak. Tidak mungkin. Sudahkah Anda mencari dengan cermat? Sudahkah Anda mencari selangkangan Anda? Sudahkah Anda mencari sol sepatu Anda? Anda pasti melewatkannya. Saya akan mencarinya sendiri. Tunggu sebentar, sejak penguasa tangan hantu. Jika Anda ingin mencarinya sendiri. Oke, tapi itu adalah aturan orang lain sekarang. Aturan yang ada saat ini perlu diubah. Mari kita bertaruh dengan 2 tangan. Beranikah kamu? 2 tangan. Belum lagi 2 tangan. Hanya 2 nyawa. Saya juga bertaruh dengan Anda hari ini. Di sekujur tubuhku, menyembunyikan lusinan kartu. Sentuh saja satu dan keluarkan. Memasukkannya ke dalam dirimu adalah buktinya. Biarkan aku tetap dekat. Kamu punya 10 mulut. Tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Orang baik. Ternyata itu adalah dek seluler. Karena kamu sangat suka menyembunyikan kartu. Lalu saya akan membantu Anda membersihkan gudang. Anak laki-laki, bersiaplah untuk menjadi lumpuh. Bangun. Apa yang terjadi? Di mana kartu tersembunyi saya? Tuan tangan hantu. Apakah Anda mencari kutu di tubuh Anda? Apakah Anda masih mencari? Bagaimana mungkin? Tuan, di mana buktinya? Keluarkan dengan cepat dan pukul dia sampai mati. Anak laki-laki, saya kira Anda beruntung hari ini. Akun ini, aku menuliskannya untukmu. Lain kali, aku tidak akan pernah memaafkanmu begitu saja. Berhenti. Bersedia mengakui kekalahan. 2 tangan tidak tersisa, hanya ingin pergi. Kakak laki-laki saya adalah Raja 1000 Raja yang terkenal. Duan Jiu, di arena, baik hitam maupun putih mengambil semuanya. Jika Anda hari ini berani menyentuhku, besok Anda harus mati di jalanan. Ya, Duan Jiu juga. Anda mampu membelinya. Jika Anda bijak, segera lepaskan kami. Saya tidak peduli apa itu Raja 1000 Raja. Bahkan jika Raja Surga datang di wilayahku, Anda harus mematuhi aturan saya. Seseorang datang. Tahan keduanya untukku. 1 orang dan 1 tangan. Bersedia mengakui kekalahan. Biarkan aku melihat siapa yang berani menyentuhku. Saudaraku, biarkan seluruh rakyat Jiangcheng kubur bersamaku. Zhao Shen, tolong lepaskan saudara Li. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku berjanji padamu segalanya. Kamu pikir kamu ini siapa? Mengapa saya harus melakukannya untuk Anda? Melanggar aturan meja judi. Berisik. Ambil tindakan. Ah tanganku. Menurut taruhan, aku harus menggunakan kedua tanganmu. Tapi pada dasarnya saya baik hati. Sisakan 1 tangan untuk kamu makan. Jangan terlalu gugup lain kali. Mengirim mereka kembali. Balas dendam dari tangan yang terputus. Mematikan atau tidak dapat didamaikan. Tunggu aku. Saudara Duan Jiu, saya pasti akan kehilangannya. Dapatkan kembali untukku 2 kali lipat. Ambil, ambil. Tunggu saja aku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kali ini meskipun dia adalah Dewi Pengasih dengan tangan kering, jangan pernah berpikir untuk pergi ke meja judi lagi. Aku berjanji padamu sesuatu. Sudah menyelesaikannya untuk Anda. Apa yang kamu janjikan padaku? Kapan itu akan dilaksanakan? Yakinlah, saya selalu menepati janji saya. Dr. Top dari Kyoto. Sudah mendarat di rumah sakit pusat. Pergilah ke sana sekarang.
Mungkin kita bisa melanjutkan konsultasinya. Terima kasih. Chener. Ibu sudah sangat tua. Tidak layak menghabiskan begitu banyak uang. Ahli lagi. Ini kamar single lagi. Berapa banyak uang yang harus Anda bakar hari ini? Itu gajimu. Meskipun Anda tidak makan atau minum, simpan selama 10 tahun. Aku bahkan tidak bisa mengisi lubang ini. Ibu, jangan khawatir tentang hal itu. Aku sudah mengurus semua urusan uang, kata dokter. Katakanlah operasi Anda sukses. Hanya perlu menyusui sebentar. Anda bisa keluar dari rumah sakit. Nona Chen. Kenapa kamu di sini, Bibi? Apakah kamu sudah bangun? Saya mendengar operasinya berhasil. Datang ke sini khusus untuk menemuimu. Oh, dia adalah teman Chener. Duduk, duduk. Kamu mempunyai teman yang cantik. Mengapa saya belum pernah mendengar Anda menyebutkannya sebelumnya? Aku baru saja bertemu denganmu belum lama ini. Kali ini ahlinya. Mereka semua ditemukan dengan bantuan orang lain. Kamu bisa menyembuhkan. Dia memiliki pahala yang besar. Gadis itu terlihat sangat tampan. Seperti di dalam lukisan. Sama seperti keluar. Bibi, kamu telah memberiku penghargaan. Omong-omong, saya juga ingin berterima kasih kepada Xiao Shen. Dia. Tapi itu banyak membantu saya. Ada baiknya untuk saling membantu. Gadis, siapa namamu? Berapa umurmu tahun ini? Pekerjaan apa yang dilakukan Kian? Siapa lagi yang ada di rumah? Ibu. Apakah Anda memeriksa akun Anda di sini? Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentangnya. Bibi, namaku Chen Wan, seusia dengan Xiao Shen. Senang rasanya berada pada usia yang sama. Nona Chen itu. Apakah Anda punya pasangan? Aduh ibu, dia adalah seorang wanita muda yang kaya. Itu bos besarnya. Aku hanya seorang yang bau. Tolong jangan main-main dengan grafik bebek Mandarin. Saya tidak punya arti lain. Hanya bertanya. Apa yang salah, Tuan Chen? Ada seorang pria bernama Duan Jiu yang ingin bertemu denganmu. Oke. Saya akan segera kembali. Bibi, aku punya sesuatu yang mendesak. Anda harus kembali ke perusahaan sekarang. Aku akan ikut denganmu lain kali. Saudara hantu itu datang ke pintu begitu cepat. Tidak. Saya harus pergi dan melihat. Ibu, aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Aku berangkat dulu. Mengapa kamu pergi? Gadis ini baru saja pergi. Anda pergi. Jika Anda memiliki sesuatu yang serius untuk dilakukan, lalu lakukanlah. Nona Chen. Orang-orang Duan Jiulah yang datang ke pintu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kau kembali dan tinggal bersama bibimu. Bagian 9 ini. Saya datang ke sini karena masalah tangan hantu. Saya menonaktifkan tangan hantu. Anda ingin saya menjadi pengecut? Tahukah kamu? Siapakah Duan Jiu? Bukankah itu hanya sebuah pemimpin penipu? Saya bisa mengurus tangan-tangan jahat itu. Apakah saya masih takut dengan kakak laki-lakinya? Duan Jiu, dikenal sebagai 9 jari Tao Luo, menyapu 10 tahun yang lalu. Kasino bawah tanah Asia Tenggara. Kejam. Bukan seseorang yang mampu Anda ganggu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Lebih baik segera kembali. Sejak dia datang untukku, aku tidak bisa membiarkanmu membawanya sendirian. Aku akan pergi bersamamu. Metode Duan Jiu sangat kotor. Xiao Shen ada di rumah sakit. Sangat mudah untuk menimbulkan masalah yang tidak perlu. Mengapa kamu tidak kembali ke kasino bersamaku? Ayo pergi. Kakak laki-laki, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Anak ini bukan hanya seorang veteran. Dan juga bersatu. Film kepala kecil Chen. Ayo bermain bersama. Tiba-tiba, potong salah satu tanganku. Di dunia ini. Saat memukuli anjing, itu tergantung pemiliknya. Siapapun yang berani menghancurkanku, saya ingin dia membayarnya kembali 100 kali. Hai kakak senior, itu dia. Potong tanganku. Anda datang hari ini. Saya di sini untuk mencari keadilan bagi adik laki-laki Anda. Aturan di meja perjudian. Gagal mengeringkan, gagal menangkap Kian. Aku akan mematahkan tangannya. Saya melakukan ini. Itu masuk akal. Karena itu adalah aturan di meja perjudian. Yuk ikuti cara yang ada di meja judi. Menyelesaikan keluhan. Apakah Anda berani menerimanya? Taruhannya sudah berakhir. Semua dendam terhapuskan. Wanita ini sangat sibuk. Jika tidak terjadi apa-apa, silakan kembali. Potong tangan adik laki-lakiku. Taruhan hari ini. Saya tidak bisa mentolerir penolakan Anda. Oke. Karena kamu sudah tua, jadi ingin sekali mengirim uang. Lalu aku akan menemuimu. Apa yang ingin Anda pertaruhkan? Karena kamu sudah tua, jadi ingin sekali mengirim uang. Lalu aku akan menemuimu. Apa yang ingin Anda pertaruhkan? Kamu gila. Itulah Raja Judi se-Asia Tenggara. Dengarkan dadu dan sebutkan angkanya. Tidak pernah gagal. Bahkan pemain top pun takut dengan tembakan 3 angka. Anda bertaruh dengan dia. Bukankah ini hanya meminta kematian? Berlututlah jika Anda takut. Meninggalkan tangan seseorang. Bersujud padaku 3 kali lagi. Tidak yakin. Aku akan mengampuni hidupmu. Tanganmu. Akulah yang membuangnya untukmu hari ini. Aku akan memberikan sepasang tangan lagi kepada kakak seniormu. Itu juga hancur. Sebuah keluarga. Itu harus rapi dan rapi. Sombong. Sejak Anda sangat ingin mencari kematian, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Hari ini aku akan membuatmu menyesal hidup. Ayolah, pilih cara untuk mati. Sebelumnya, dengan adik laki-lakimu, kalahkan dia dalam keahlian terbaiknya. Aku akan bermain denganmu hari ini. Terbaik dalam bermain dadu, selamatkan orang lain agar tidak membicarakan saya. Intimidasi. Sejak sangat ingin mencari kematian. Apakah kamu berani memainkan sesuatu yang berbeda denganku? Pendekatan yang berbeda. Hari ini kita tidak membandingkan ukuran, hanya mengumpulkan poin. Bergiliran menjadi bankir. Bankir mengeluarkan poin. Mari kita goyang. Siapa yang menarik poinnya? Siapapun yang lebih dekat dengan dealer menang. Peluangnya adalah 10-1. Kehilangan cahaya atau dia yang menyerah kalah. Pecundang. Meninggalkan tangan seseorang. Beranikah kamu? Apa yang salah dengan ini? Namun, Anda hanya memberikan sesuatu yang tidak diinginkan siapapun. Apakah kamu berani memberiku sesuatu yang kuinginkan? Misalnya, perusahaan grup Anda yang terdaftar. Apakah kamu berani?
Kalau begitu mari kita lihat dirimu. Apakah masih ada kehidupan yang tersisa selama kamu berani memberi? Saya berani mengambilnya. Harapan, kamu terlihat sangat sombong. Bisa mempertahankannya. Mari kita mulai. Tuan Jiu ada di atas meja. Semuanya, datang dan tonton. Zhao Shen, itu kamu lagi. Kapan Chen Wan menjadi buta? Membawa sampah seperti itu. Datang dan tangani Tuan Jiu. Mencari kematian. Silakan uji dadunya. Gulung dadu untuk menentukan bankir. Yang mempunyai poin lebih besar adalah bankir. Saya tidak pernah menindas yang lemah. Permainan ini, kamu melempar duluan. Karena Tuan Jiu sangat sopan. Lalu aku akan melakukannya. Lebih baik menuruti perintah daripada menghormati. Melempar lebih dulu berarti Anda lebih unggul. Peluang dikirimkan ke depan pintu Anda. Tidak ingin sia-sia. Berhenti pada jam 12. Maaf. Tanganku tergelincir. 2 jam 6 sore. Permainan ini, saya adalah bankir. Sangat bagus. Selanjutnya, Anda harus diam. Keberuntungan orang ini. Ada sesuatu yang ingin dikatakan, tapi temui aku. Sial bagimu. Minta dealer untuk melempar dadu. Titik dasar tetap. 26. Saya bertaruh 500.000 di muka. Bermain denganmu. Dengan sedikit uang ini, Anda ingin menjelajahi pantat saya. Diikuti. Saudaraku, dadu ini dibuat khusus. Kocok kapanpun Anda mau. Meskipun anak ini kurang beruntung, dia masih bisa kalah. Bahkan tidak ada pakaian dalam yang tersisa. Tunggu. Anda tidak tiba-tiba merasa takut. Ingin abstain? Sekarang segera berlutut di hadapan Tuan Jiu. Lalu potong tanganmu sendiri. Aku bisa mengampuni hidupmu. Jangan salah paham. Saya hanya berpikir karena Tuan Jiu adalah seorang ahli melempar dadu. Apakah Anda berani memainkan sesuatu yang lebih seru di dunia ini? Tidak ada taruhan bahwa saya tidak berani bermain. Katakan itu. Apa yang ingin kamu mainkan? Kurangi dadu. Hanya 2 untuk setiap orang. Sangat menyenangkan bermain seperti ini. Bagaimana menurut Anda, Tuan Jiu? 2. Itu benar, dan itu harus diguncang. Poin serupa dengan bankir. Beranikah kamu? Agak menarik. Apa maksud yang dikeluhkan bankir itu? Kita semua melakukan hal yang sama. Ya, Anda sangat ingin mencari kematian. Ini pertama kalinya aku melihatmu, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Seseorang datang, tarik dadu. Dadu kendali jarak jauh. Benar-benar bukan sesuatu yang baru. Jangan katakan 2. Bahkan 1. Kakak senior juga bisa melakukannya. Menangkan permainan ini dengan mudah. Tunggu sebentar. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Tak ada habisnya. Ini milikmu. Menguntungkan. Adalah milikku. Jangan khawatir. Bahkan tanpa mekanisme dadu. Tidak mungkin anak ini bisa memenangkan hatiku. Itu. Mulailah saja. Terbuka. Keenamnya. Totalnya adalah 12 poin. Zhao Shen, kamu punya 2 kali berturut-turut. Dapatkan 2 kali lipat 6 poin. Tidak pernah. Kali ini. Apakah Anda masih bisa mendapatkan double six? Meski sekarang sudah jam 26. Mengikuti aturan. Sebagian besar bankir. Game ini adalah jalan buntu baginya. Anak laki-laki, sekarang giliranmu. Coba saya lihat. Tidak perlu membuka ini. Jangan mengambil kesimpulan apapun dulu. Biarkan dadu terbang sebentar. Harus berpura-pura menjadi apa? Jangan takut dengan kematian yang buruk. Apakah Anda tidak berani membukanya dengan sengaja? Tidak ada gunanya menunda waktu. Jiu Zhuyu ada di depan. Bahkan jika kamu melepaskan tanganmu, tidak mungkin memenangkan permainan ini. Sekarang. Menyerah saja. Saya mungkin. Saya akan memberikan wajah keluarga Chen Anda. Mengampuni kamu. Tidak perlu. Jam 5 atau 6. Belok. Haha. Seseorang yang bisa duduk satu meja dengan Master Jiu. Saya pikir itu sangat mengagumkan. Tanpa diduga, itu saja untuk kekuatan. Sekarang akhirnya giliran Anda yang kalah. Saya tidak sabar. Temui Tuan Jiu. Untuk tanganku yang terputus. Adegan balas dendam. Saya awalnya berpikir, seberapa mampukah Anda? Itu saja. Biro ini. Pemain jam 12. Bankir jam 11. Pemain menang. Hei. Jangan panik. Zhao Shen. Dalam tampilan penuh. Anda masih ingin menipu. Tidak mampu untuk kalah. Tinggalkan saja hidupmu. Orang miskin adalah orang miskin. Tidak ada kualitas. Tidakkah kamu mengerti bahwa kamu bersedia mengakui kekalahan? Siapa bilang aku kalah? Faktanya ada di depan mata kita. Apakah Anda masih ingin menyangkalnya? Chen Wan, ini adalah pakar yang Anda undang. Ini sangat memalukan bagi keluarga Chen. Tidak masalah jika Anda kalah di babak ini. Bagaimanapun, masih ada lagi nanti. Ayolah. Aku benar-benar tidak kalah. Tapi permainan ini, jumlah yang harus dikeluarkan adalah 12 poin. Siapa dirimu sekarang? Paling banyak jam 11. Bagaimana mungkin bisa menang? Maaf semuanya. Agak kuat. Sekarang poin dadunya adalah pukul 11.30. Hitung setengah poin bankir. Totalnya jam 12. Tuan Jiu, ini membuat kami seri.
Itu benar. Apakah masih bisa seperti ini? Zhao Shen, kamu merusak alat peraganya. Anda curang. Putaran ini tidak dihitung. Mengapa itu tidak masuk hitungan pada aturan sebelumnya? Bukankah sudah kubilang kamu tidak boleh merusak dadu? Jam 12. Tidak lebih, tidak kurang. Ini disebut kontrol titik presisi. Anda menggunakan kata-kata yang kuat agar masuk akal. Ini jelas sekali. Tangan hantu. Begitu banyak pasang mata yang memperhatikan. Jika Anda tidak mampu untuk kalah, ayo batalkan taruhannya sekarang. Kamu kejam. Putaran ini. Hitung hasil imbang. Saya masih tidak percaya. Lalu pertandingan berikutnya. Dia juga bisa mengontrol poin dengan sangat akurat. Saudara Guisholah yang mengetahui kebenarannya. Mengikuti aturan. Pertandingan berikutnya, kita harus mengganti dealer, bukan? Hasil imbang di game pertama, pergantian bankir di putaran kedua. Tuan Jiu melempar dadu. Anda anak nakal berani merusak reputasi saya. Yang ini, aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Sebelum memulai, apakah Anda perlu memberi saya satu set dadu yang berbeda? Oke. Dadu dikirimkan kepada saya. Ini jelas bukan hal yang baik. Sayang sekali, Anda bertemu saya. Angan-angan mungkin menjadi kenyataan. Kali ini poinnya ada 2. Sebagian besar bankir. Mungkinkah Tuan Jiu sedang berpikir, mari kita tiru pendekatan Zhao Shen. Master Jiu adalah sosok seperti dewa. Jika dia ingin menang, tidak perlu meniru orang lain. Kali ini poinnya ada 2. Saya tekan 1 juta. Tuan Jiu sangat bangga. Aku tidak bisa menahanmu. Saya akan mengikuti. Itu hanya kemenangan yang beruntung. Tuan Jiu akan mengerahkan kekuatannya kali ini. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa menang. Limbah semacam ini. Anda tidak seharusnya muncul di meja judi. Tunggu sampai Tuan Jiu membunuhnya hingga berkeping-keping. Dia jujur. Tuan Jiu pantas menjadi yang terkenal. Yanshu sangat mahir. Jika bukan karena kemampuan mata dewa saya, aku takutnya sudah lama sekali. Makanlah dan bersihkan untuknya. Tempelkan rat-rat padaku. Terbuka, jam 2, sebagian besar bankir. Apakah kamu akan kalah kali ini? Jangan khawatir, tidak mungkin Jiwei kalah. Dia pasti punya rencana cadangan, beberapa keterampilan. Anda bukan satu-satunya yang melakukannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya jelas menggunakan energi batin saya. Itu memecahkan dadu. Awalnya seharusnya jam 1.30. Tapi kenapa tidak retak? Bagaimana, Tuan Jiu? Anda membuat kesalahan lagi. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana kakak laki-laki saya bisa melakukan kesalahan? Dia menunggu di belakang untuk membunuhmu. Lalu apakah kamu berani bertaruh denganku? Putaran ini, kakak seniormu akan kalah. Mari tambahkan beberapa taruhan lagi. Taruhan saja, jari. Bagaimana kabarnya? Zhao Shen, apakah kamu gila? Ini adalah permainan judi. Apakah menurut Anda ini adalah rumah jagal? Bagaimana? Jangan berani. Hanya 1 jari. Anda terlalu naif. Bahkan ketika kematian sudah dekat, Anda masih berbicara kasar. Lord Jiu berlari kencang di medan perang. Tidak pernah gagal. Bagaimana aku bisa kalah dari orang sepertimu? Kurang omong kosong. Jika bisa menang. Apa yang kamu katakan? Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, Anda bisa menang. Anda tidak perlu melakukan apapun. Saya sendiri yang akan memotong salah satu jari saya. Untuk menghibur semua orang. Bagus. Ini yang kamu katakan. Semua orang yang hadir adalah saksi. Saya tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tingginya. Oh, saya tidak tahu apakah tanahnya tebal atau tidak. Kita tahu hari ini. Belatiku mungkin akan melihat darah lagi. Jadi bagaimana jika Anda berada pada jam 2? Kakak laki-laki saya pasti punya rencana cadangan. Walaupun aku tidak bisa memenangkanmu. Aku bahkan bisa mengikatmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kakak laki-laki, Anda bilang begitu, Tuan Jiu. Apa yang salah? Anda belum menghancurkan dadunya? UPS, aku tidak sedang membicarakanmu. Saya lebih tua. Anda harus melayani usia Anda. Wajar jika tidak bisa menghancurkan dadu. Menyerah saja. Menang atau kalah kini sudah jelas. Aku jam 2. Jiwei, jam 1:30. Saya menang. Tidak mungkin kakak laki-lakiku kalah. Faktanya ada di depan mata kita. Tangan hantu, saatnya menepati janjimu. Anda sendiri yang memotong jari Anda? Atau haruskah aku membantumu? Ini. Kamu tidak bisa memotong tanganku. Kakak laki-laki, Anda harus menyelamatkan saya. Bersedia mengakui kekalahan. Bahkan anak-anak pun memahami hal ini. Tidak mungkin kamu tidak mengerti. Terlebih lagi, taruhan ini. Andalah yang menyarankannya. Hei. Bertaruh. Setelah perjudian selesai, akan dihormati secara seragam. Permainan ini, saya kalah. Pemain memenangkan putaran terakhir. Feng Shui berubah. Selanjutnya, giliran saya menjadi bos dalam game ini. UPS terlalu bersemangat. Maaf. Tanganku lebih kuat. Poin dari tangan ini adalah 1 poin. Tuan Jiu, tolong, Anda menghancurkan peralatan perjudian. Putaran ini tidak dihitung. Di mana saya bisa menghancurkan dadu? Itu saja. Orang kampung belum pernah melihat dunia. Apakah Anda memahami aturannya? Ini jelas seorang lelaki tua. Tutup mulut. Berani mengatakan satu hal lagi. Potong lidahmu. Ini masalah keterampilan jika dadu pecah. Mengapa itu tidak masuk hitungan? Oke, ayo bermain seperti ini. Kan? Kalau begitu aku akan lebih sering bermain denganmu. Jiuye, karena kamu tidak keberatan. Lalu aku akan belajar. Chip awal saya adalah 5 juta. Peluang kami adalah 10 banding 1.
Menangkan 5 juta untuk pertama kalinya. Menangkan 10 juta di tangan kedua. Ditambah kepala sekolahku. Itu 20 juta. Ini menempatkan saya sepenuhnya. Tuan Jiu, apakah Anda berani bertaruh? Bocah bodoh ini. Saya bekerja keras sepanjang hidup saya untuk memenangkannya. Nama Senju. Itu tidak boleh hancur di tangannya. Ikuti saya dan lihat bagaimana Anda menang. Seseorang datang. Berikan saya 20.000 chip. Semua masuk. UPS. Kalian benar-benar memberikan uang. Bagaimana ini bisa sangat memalukan? Lalu bagaimana jika jumlahnya hanya sedikit? Mengikuti aturan. Sebagian besar bankir. Sekalipun kamu masih kecil. Pada akhirnya juga menjadi 1,5. Aku hanya perlu melepaskan diri sedikit. Saya menang. Beli dan jabat tangan Anda. Oke, berhenti bermain juggling di sana. Berkendara dengan cepat. Saya masih menunggu untuk menghitung uangnya. Dibuka. Rubah tua. Ulangi trik lama. Sayang sekali kamu bertemu denganku. Tuan Jiu, siapa yang akan memulai permainan ini terlebih dahulu? Nah. Saya memulai 2 pertandingan berturut-turut. Game ini diperuntukkan bagi anak muda sepertimu untuk memulai. Buka itu. Jangan bilang aku menindasmu. Karena Anda mencari kematian. Lalu aku akan mewujudkannya untukmu. Untuk menghindari pembicaraan yang tidak perlu. Lakukan saja mantra penghilang titik. Perubahan. Ini berdiri. Bagaimana hal ini dihitung? Hahaha. Sudut menghadap ke atas. Tidak ada poin. Bukankah ini titik nol? Wah, apakah kamu melakukan akrobatik? Sekalipun bankirnya setengah poin. Tambahkan setengah poin ke titik nol Anda. Kamu hanya 0,5. Aku hanya ingin sedikit. Anda akan kehilangan segalanya. Hahaha. UPS. Membuatku takut sampai mati. Saya pikir ada tipuan besar. Ternyata dia sedang bermain sampai mati. Hahaha. Tuan Jiu perkasa. Orang ini adalah lelucon. Cepat potong tangannya. Keluarkan dia. Apa yang sedang dilakukan bajingan ini? Jangan terburu-buru untuk tertawa dulu. Bagaimana jika Master Jiu juga berada di angka 0? Lelucon. Saya telah bermain dadu sepanjang hidup saya. Anda juga bisa mengguncang diri sendiri sampai mati. Buka mata anjing Anda dan lihat dengan jelas. Rusak. Terbuka. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Apa milikku? Saya jelas menyimpannya. Mengapa semuanya rusak? Tuan Jiu, Anda benar-benar pedang yang berharga. Tidak ada satu dadu pun yang tertinggal. Tangannya lebih kuat dari tanganku. Tampaknya meskipun Anda menghitung Master Jiu, poinnya tetap 0. Tapi sesuai aturan kami. Bankir mempunyai poin lebih banyak jika angkanya sama. Maaf, saya memenangkan permainan ini. Saya menang, saya benar-benar menang. Orang ini selalu mengejutkan orang. Sangat tampan. Ya Tuhan. 20 juta kali 10 kali lipat. Itu 200 juta. Suster Warner. Taruhan untuk yang satu ini adalah 20 juta. Bayar 10 untuk satu. Apakah saya menghasilkan 200 juta? Menjadi 200 juta. Itu semua milikmu, Tuan Jiu. Sekarang Anda tidak punya taruhan. Apakah Anda ingin terus bermain? 200 juta dolar untuk menghasilkan uang. Maka Anda harus memiliki bunga kehidupan. Tuan Jiu, apa maksudmu? Tuan Jiu. Saya rasa maksud Anda adalah Anda tidak berencana membayar saya lagi. Tidak apa-apa juga. Lalu Tuan Jiu, tinggalkan satu tangan saja. Gunakan itu untuk melunasi hutang. Saya juga tidak keberatan. Itu sungguh tidak mungkin. Keluarkan saja beberapa chip lagi. Mari kita terus bertaruh. Maka itu tergantung apakah Master Jiu kuat atau tidak. Kematian sudah dekat. Berani sombong. Anda ingin memenangkan uang, bukan? Saya akan mewujudkannya untuk Anda. Ini dari Crown Casino saya. 10% bagian kering. Nilai pasar 500 juta diubah menjadi chip. Jika kamu menang, 500 juta ini milik Anda. 500 juta. Tuan Jiu mempertaruhkan nyawanya. Ya Tuhan, 500 juta. Jika dia memenangkan ini, bukankah rasanya seperti terbang ke angkasa? Tuan Jiu sungguh hebat. Tadi 200 juta. Itu berlipat ganda dalam sekejap mata. 500 juta. Kesepakatan ini sangat berharga. Zhao Shen, jangan setuju dengannya. Tuan Jiu adalah orang yang kejam. Karena dia berani mengeluarkan 500 juta. Itu pasti jebakan yang sudah dibuat sebelumnya. Hanya menunggu Anda untuk terjun. Mari kita terima saja begitu kita selesai. Yakinlah. Tidak ada alasan untuk membuang-buang uang yang dikirimkan ke rumah Anda. Katakan lagi, ingin memakanku. Itu tergantung apakah giginya cukup kuat. Tapi, percayalah padaku. Saya akan mengambil putaran ini. Katakan padaku cara bermain. Poker. Minta pemain untuk memverifikasi kartu. Anak laki-laki bermain dadu. Kamu bilang aku sedang melakukan trik. Kalau begitu mari kita mainkan yang paling sederhana. Kalau begitu mari kita mainkan yang paling sederhana. Selikuran. Tidak ada bankir.
Mari kita mengambil secara membabi buta dari tumpukan kartu acak ini. Gambarlah kartu secara bergiliran. Tidak ada batasan berapa kali. Akhirnya, poin siapa? Paling dekat dengan blackjack ini. Siapa yang menang? Jika blackjack yang sama ditarik. Siapapun yang memiliki lebih banyak kartu, dialah pemenangnya. Gameplay ini terlalu mesum. Kotak buta, semuanya tergantung keberuntungan. Dan siapapun yang memiliki kartu lebih banyak, dialah pemenangnya. Ini untuk memaksa orang. Gambarlah kartu kecil sampai mati. Kartu kecil yang besar akan meledakannya. Tuan Jiu sedang mencoba membunuhnya. Gameplay undian buta semacam ini. Ujiannya adalah ketika dealer mengocok kartu. Memori kartu sekilas itu. Zhao Shen belum pernah berlatih sebelumnya. Mainkan seperti ini. Ini jelas sebuah pertaruhan. Anda adalah orang tua yang memakan arsenik. Terlalu lama untuk hidup. Bagaimana ini bisa disebut undian buta? Ini jelas merupakan prasmanan yang dikirimkan ke mulut Anda. Sungguh hasil imbang yang buta. Ternyata kartu ini ada di bagian belakang. Saya sudah menggunakan bedak pengembangan khusus. Ukuran titik. Warna yang berbeda. Tuan Jiu, ini bukan perjudian. Anda menghina kecerdasan saya. Anak laki-laki. Apakah kamu melihat bunganya datang? Merek ini belum dibuka dari pabrik aslinya. Apa-apaan? Apa yang terjadi? Mengapa saya tidak mengambilkan kaca pembesar untuk Anda periksa? Saya pikir dia ketakutan. Saya hanya ingin 500 juta lebih. Sekarang aku bahkan tidak berani mengulurkan tanganku. Xin Huo. Di poker ini. Kakak senior sudah lama menggunakan Cat Nano Invisible. Ditandai. Pakai saja lensa kontak khusus. Tidak perlu menyerahkan kartu. Poin setelahnya dapat dilihat secara sekilas. Selama Anda memiliki kemampuan luar biasa, saya harus mati di meja ini hari ini juga. Game ini adalah postingan neraka Anda. Zhao Shen, jika Anda merasa ada sesuatu yang salah, ayo pergi sekarang. Kami tidak ingin 500 juta lagi. Tuan Jiu, untuk apa kamu terburu-buru? Jangan takut terlambat untuk makan enak. Karena Tuan Jiu sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Maka aku pasti tidak bisa mengecewakanmu. Berpura-pura menjadi hantu. Karena aturannya adalah dekat dengan kemenangan blackjack. Dan mereka yang memiliki lebih banyak kartu dapat mengalahkan mereka yang memiliki lebih sedikit kartu. Lalu, saya memilih ini. Bersenandung, semoga berhasil. Saya memilih yang kecil untuk yang pertama. Tapi Anda tidak akan selalu seberuntung itu. Hahaha. Maaf. Lebih kecil dari milikmu. Hahaha. Tuan Jiu. Kamu bergerak sangat cepat. Tampaknya Anda bertekad untuk memenangkan yang satu ini. Itu tidak bisa dihindari. Karena kita mempertaruhkan hidup kita. Kalau begitu bersenang-senanglah. Lanjutkan. Gila, semuanya gila. Zhao Shen hanya mengambil secara acak. Dan Tuan Jiu tidak ragu-ragu setiap kali dia bergerak. Ini sama sekali bukan kontes besar-besaran. Zhao Shen, Zhao Shen. Kamu sudah mati. Walaupun kartu yang kamu ambil semuanya kartu kecil. Tapi selama masih ada satu kartu besar lagi, aku bahkan tidak mengenal gadis kecil lucu yang langsung meledak. Dan di tangan Shidui. Saya sudah menghasilkan cukup uang untuk 20 poin. Pilih. Mengapa kamu membuang-buang waktu, Tuan Jiu? Karena kamu sangat ingin menang. Mengapa kita tidak memainkan sesuatu yang besar? Apa maksudnya? Saya tidak melihat semua kartu truf saya. Jika kamu menang, aku akan memberimu kehidupan ini. Jika saya menang, saya ingin trik Anda. Saat bola melangkah, maka kami harus melihatmu juga. Apakah masih ada kehidupan yang tersisa? Hahaha. As sekop. Ditambah kartu tadi. Tepatnya blackjack. Hari ini. Kaisar ada di sini hari ini. Aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Hahaha. Kartu Zhao Shen di depannya. Totalnya 19 poin. Dalam beberapa putaran undian buta terakhir, keduanya telah habis. Hanya ada ace terakhir yang tersisa di deck. Meski secara ajaib dia bisa temukan ace terakhir. Totalnya hanya 20 poin. 20 versus blackjack. Masih kalah. Aduh yoyo. Nona Chen. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Zhao Shen. Mengapa kamu tidak berlutut dan memohon belas kasihan? Apa yang terburu-buru? Apakah hasil loterinya belum keluar? Bagaimana jika saya memenangkan hasil ini? Hahaha. Jika kamu menang, apa yang akan kamu menangkan? Matematika Anda. Apakah itu diajarkan oleh guru pendidikan jasmani? Coba saya lihat. Dia ditangkap oleh Tuan Jiu. Saya sangat ketakutan hingga kehilangan akal dan menjadi gila. Zhao Shen, berhentilah membuat masalah. Ini adalah taruhan yang mengancam jiwa. Bagaimana jika saya kalah? Taruh hatimu di perutmu. Jika Anda khawatir. Anda menggambar yang terakhir untuk saya. UPS. Apa yang sedang dilakukan ibu mertua dan ibumu? Tidak peduli siapa yang menamparmu, kamu akan mati. Kamu adalah bintang keberuntunganku. Kali ini hidupku ada di tanganmu. Bagaimanapun juga, saya percaya. Anda bisa menyelamatkan saya dari bahaya. Bagus yang ini. Aku akan merokok untukmu. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat dan pilih. Aku menunggu pulang untuk makan malam. Aku hampir mati kelaparan.
Sungguh dia menemukan A terakhir. Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda mengetahuinya? Zhao Shen, apakah otak Anda kebanjiran? Saat itu jam 19 untukmu, tambahkan sedikit. Itu jam 20. Kami sedang bermain blackjack. Anda kalah di babak ini. Saya menyelamatkan hidupnya. Tuan Jiu, tolong beri saya harganya. Ingin menyelamatkan hidupnya. Tidak masalah. Tapi, hari ini tangan anak laki-laki ini harus tetap untukku. Jika Nona Chen benar-benar enggan menanggungnya, saya mungkin mempertimbangkannya. Buatlah menjadi daging asap. Kirimkan kepada Anda selama liburan. Ini juga memberi Anda sesuatu untuk dipikirkan. Hahaha. Sepertinya Jiwie tidak mau sama sekali diselesaikan secara damai. UPS, Nona Chen. Apa yang Anda katakan sudah jelas. Bukan tidak mungkin menyelesaikan masalah ini secara damai. Namun, harga ini harus berubah. Saya ingin perjanjian transfer antara dua kasino Anda. Saya ingin menggunakan kedua keluarga ini untuk menghasilkan banyak uang setiap hari. Tempat. Datang dan tukarkan nyawa anak malang ini. Urusan Nona Chen. Bagaimana menurut Anda? Dua kasino untuk satu kehidupan. Jiwie ini juga telah membuka giginya. Zhao Shen ada di sini untuk membantu saya. Baru saja terlibat. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Ya Tuhan Jiu, jika Anda menepati apa yang Anda katakan, saya bisa menandatangani dokumen ini. Hei, jangan tidak sabar. Dealer itu bahkan tidak mengatakan apapun. Anda sangat ingin mengambil alih properti Anda sendiri. Berikan kepada orang lain. Zhao Shen, jangan pamer saat ini. Kami tidak mendapatkan cukup blackjack. Jika Anda kalah, Anda kalah. Bebek mati mempunyai mulut yang keras. Hasil dari meja judi ini sudah jelas. Apa yang salah? Apakah Anda masih ingin gagal bayar utang Anda? Aku bukan orang yang tidak tahu malu sepertimu. Jika kalah, Anda akan gagal membayar hutang Anda. Anak laki-laki. Fakta ini ada di depan mata kita. Tumpukan kartu rusak Anda. Itu menambahkan hingga 20 poin. Anda mengulur waktu di sini. Sampai kapan? Apa yang terburu-buru? Sudah kubilang aku benar-benar tidak kalah. Siapa yang memberitahumu? Ini hanya sebuah kartu. Maaf. Beli satu gratis satu. 2 AC. Kartu itu adalah dua kartu yang dipilih menjadi satu. Itu tidak benar. Ditambah as sekop di tangan Tuan Jiu dan kartu sebelumnya. Di dalam setumpuk kartu remi. Kenapa ada 5 AC? UPS, kami harus melakukan ini dengan baik. Tanya Tuan Jiu. Apa yang sedang terjadi? Jiu. Ini sebenarnya bukan urusanku. Pasti orang ini. Anak ini pasti ada di belakangku. Apa-apaan ini? Ingin menggigitku lagi. Sepertinya pelajaran yang didapat terakhir kali masih belum cukup. Tuan Jiu. Semua orang telah melihatnya. Orang-orang Anda membawa setumpuk kartu ini. Kartu-kartu itu juga dikocok oleh orang-orang Anda. Dealer kartu disegel dari awal hingga akhir. Saya dari awal hingga akhir. Aku bahkan belum menyentuh sudut kartunya. Jika ini tambahan as kelima. Jika Tuan Jiu tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Bahkan jika bankir mengambil taruhan ini. Saya menang. Kamu kentut? Beraninya kamu menuduhku selingkuh? Saya pikir Anda bosan hidup. Seseorang datang. Tuan Jiu. Apa yang ingin kamu lakukan? Bersedia mengakui kekalahan. Apakah Anda ingin gagal bayar utang Anda? Ternyata, Yama 9 jari ini juga tidak begitu bagus. Saya ingin mengambil tindakan jika saya tidak mampu menanggung kerugian. Kebetulan saya baru saja memenangkan beberapa ratus juta. Gerakan otot Anda. Penjahat. Mereka terlalu mengabaikan etika bela diri. Tuan Jiu, apa yang ingin kamu lakukan? Jika Anda ingin kasino saya bisa menandatanganinya sekarang. Saya sudah menandatanganinya. Kasino untukmu. Tolong biarkan dia pergi. Berani bermain trik di depan mataku. Saya ingin dia tahu. Berapa banyak mata yang dimiliki Tuan MA? Seseorang datang. Angkat guillotinenya. Zhao Shen. Biarkan saya melihat betapa gilanya Anda. Hari ini aku ingin memotong kedua tanganmu dengan tanganku sendiri. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kali ini aku benar-benar kehilangan kesabaran. Sehebat apapun kungfumu, kamu tetap aku dengan pisau dapur. Belum lagi 2 senjata. Tembakan ini jatuh. Mata dewa juga tidak ada gunanya. Andai saja waktu bisa dijeda. Mata waskita ini benar-benar telah ditingkatkan. Anda benar-benar dapat menjeda waktu. Arahkan pistol ke arahku, kan? Pelanggar hukum, bukan? UPS, sekarang giliranku untuk berbicara.
Potong dia, potong dia. Di mana orang Mesir? Di mana orang-orangnya? Hei aku, di mana senjataku? Saya baru saja di sini. Bagaimana? Kenapa kamu lari ke dia? Apa yang terjadi? Anak laki-laki. Bahkan jika kamu punya pistolnya. Jadi apa? Tuan Jiu, bisa dipenuhi sekarang. Apakah taruhan kita disetujui? Zhao Shen, jangan impulsif. Senjata ini akan meledak. Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Pergilah ke neraka. Mengapa kamu begitu cemas? Bisakah kamu menyisihkan kacangnya? Senjata ganda. Kejutan atau tidak? Tidak terkejut. Nona Chen merobek akta jual beli. Kemudian seseorang membawa guillotinenya. Sudah waktunya bagi Tuan Jiu untuk memenuhi janjinya. Seseorang datang, bawa pisaunya masuk. Zhao Zhashen, jangan main-main. Saya dari daerah ini. Duduk di tanah. Jika kamu menyentuhku maka nanti di jalan, tapi sulit untuk bergerak 1 inci pun. Apa yang terjadi dengan harimau duduk? Duduk di tanah mempengaruhi saya. Apakah itu memperlambat Anda? Ambil tindakan. Zhao Shen, jangan bunuh aku. Mari kita bicara. Saya punya uang. Saya meletakkan kasino. Memberimu setengah. Tidak, tidak, tidak. Saya memberi Anda semua kasino saya. Tolong, jangan potong aku. Aku baru saja memberimu kesempatan. Kamulah yang tidak berguna. Saya tidak tertarik dengan uang bau Anda, kecuali kedua tanganmu. Tidak menginginkan apapun. Namun, jika Anda ingin menyelamatkan kedua tangan ini, oke. Senjata api yang disembunyikan. Menyerah ke kantor polisi. Aku akan mengampunimu. Tidak. Saya tidak akan pergi. Aku akan mendapat masalah. Saya akan dijatuhi hukuman seumur hidup di masa depan. Maka jika kamu membunuh sampai mati, aku tidak akan pergi. Kalau begitu mohon minta Tuan Jiu untuk memenuhi janjinya. Saya menyerah. Saya menyerah. Jangan potong aku. Apa yang salah? Bosmu. Kami semua berencana masuk dan makan makanan kerajaan. Apakah kamu masih berdiri di sini? Ingin masuk? Temani dia mengambil sabun. Buanglah sampah ini. Kirim ke kantor polisi. Apa yang harus dilihat? Ah, dia bilang dia tidak mengatakannya padamu. Kan? Dia adalah pelaku utama dan Anda adalah pelengkapnya. Keluarga harus rapi dan rapi. Cepat ikuti aku. Hei, saya pergi. Aku berangkat sekarang. UPS. Akhirnya terpecahkan. Sungguh menyia-nyiakan otakmu jika menggunakan mata ajaib ini dalam waktu yang lama. Aku harus pulang dan tidur. Hei. UPS. Ayo coba ikan rebus rahasiaku. Merayakan kesembuhan ibu saya dan keluar dari rumah sakit. Saya bisa menyelamatkan hidup saya dengan tulang lama saya. Terima kasih kepada para ahli yang diundang Wanet. Bibi. Kata-kata yang kuat. Faktanya, jika bukan karena Zhao Shen kali ini, bukan saja aku tidak bisa mempertahankan pekerjaanku, bahkan nyawaku pun hilang. Lihatlah kedua anak ini, pasangan yang sempurna. Hanya makan. Siapa itu? Anda adalah Zhao Shen. Saya. Beberapa hal tidak nyaman untuk dikatakan di depan pintu. Masuk ke dalam dan ngobrol. Silakan masuk. Ayo, kerja bagus. Kawan polisi, makanlah buah-buahan. Bu, tubuhmu baru saja pulih. Tidak cocok karena terlalu lelah. Setelah makan malam, pergi dan istirahat. Kami masih memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Bagus, oke. Kalau begitu kalian bicara. Tuan Zhao. Ayo datang kali ini, terutama untuk Tuan Jiu. Dan tangan hantu itu. Menyerah secara sukarela. Datang kepadamu, mengungkapkan terima kasih. Apakah polisi dan warga bekerja sama? Seharusnya, karena kamu di sini bukan untuk menangkapku. Yaitu, sesuatu yang lain. Lalu kita, berhentilah bertele-tele. Keterampilan berjudi Anda luar biasa. Bahkan itu. Pria yang telah mendominasi dunia selama bertahun-tahun. Yama 9 jari. Semuanya ada di tangan Anda. Mengalami tersandung besar. Semoga berhasil. Kucing buta itu bertemu dengan seekor tikus mati. Tuan Zhao rendah hati. Ayo datang kali ini. Terutama saya ingin mengundang Anda. Bantu aku. Saya dapat membantu. Apa yang kamu lakukan? Baru-baru ini kota ini. Sebuah kode muncul. Milik mesin penuai. Geng kriminal. Mereka secara khusus menargetkan orang biasa mengakhiri permainan. Mereka menggunakan kasino bawah tanah. Gila membujuk orang untuk berpartisipasi dalam perjudian. Setiap keluarga. Sedot hingga kering. Menyakiti banyak orang. Keluarga hancur. Kami sudah lama bersama geng ini, tapi dalang di baliknya sangat licik, tidak pernah muncul. Bertemu satu sama lain beberapa kali, semuanya sia-sia. Jadi kami ingin meminta Anda untuk membantu kami. Pancing ular keluar dari lubangnya. Seseorang yang tidak bisa kamu tangkap. Apa yang bisa saya lakukan? Ini adalah kumpulan dana terbesar mereka. Selama Anda mengambil tindakan, gunakan keahlian Anda. Bunuh semua orang di kasino. Benar-benar memutus likuiditas mereka. Kura-kura kecil itu benar-benar tidak bisa duduk diam. Pasti akan muncul untuk menghadapinya. Saat itu, kami akan berada di kasino ini. Letakkan jaring. Begitu dia menunjukkan kepalanya, tangkap dan segera bawa ke pengadilan. Tidak. Ini terlalu berbahaya. Kasino bawah tanah tidak memiliki ketertiban dan aturan. Dan pergi ke sana. Anda bisa mati kapan saja.
Aku akan pergi bersamamu. Yakinlah, kami akan mengirim orang. Saya akan bergabung dengan Anda di antara para penjudi. Lindungi keselamatan Anda secara diam-diam. Saya ingatnya juga. Bajingan seperti ini yang hanya menindas rakyat jelata. Saat sabit, saat Anda menaruhnya di leher mereka. Apakah itu akan menyakitkan? Pekerjaan ini. Jawabku. Terima kasih Tuan Zhao. Sisi polisi kita. Semuanya telah diatur. Tinggal menunggu Anda berangkat. Ayo pergi. Kartu kegagalan dealer blackjack. Bunuh semuanya. Memberi uang, memberi uang. Ya ampun. Anda terlalu kuat, bukan? Seberapa beruntungnya kamu malam ini? Itu hanya meroket. Mari kita turuni babak ini. Minimal harus 30 juta ya? Hanya di atas 30 juta. Aku hanya melakukan pemanasan. Selanjutnya, saya memiliki sesuatu yang lebih kuat. Benci. Adegan hari ini. Kelihatannya agak jahat. Anda bilang jutaan dolar yang hilang dari kita? Bisakah kamu benar-benar memenangkannya kembali? Jangan khawatir. Mazi dan saya memiliki persahabatan seumur hidup. Mazi tadi malam menghasilkan untung gila 5 juta. Dia pasti tidak akan berbohong padaku. Tentu saja. Lihatlah meja itu mengenakan pakaian hitam. Saya sudah duduk di sana kurang dari 1 jam. Saya hampir tidak bisa melepaskan chip di depan saya. Dan bandar di meja itu adalah selirku. Saya sudah menjelaskan semuanya. Kalau begitu, aku pasti akan memberimu kartu besar. Kasino baru ini. Orang-orang sangat bodoh dan punya terlalu banyak uang. Ayo pergi dan makan sedikit. Nonos Nim. Semua masuk. UPS, saya menang lagi. Ambil uang, ambil uang, ambil uang. UPS, hey. Rumah judi Anda. Itu amal, kan? Hahaha. Zhao Shen, ini kamu lagi, yo. Anda baru saja kehilangan 5 juta untuk saya. Apa yang salah? Sangat cemas, bergegas mengirim uang. Zhao Shen, apa yang membuatmu begitu sombong? 5 juta saya, hanya sementara di sini bersamamu. Yang ini, saya akan membiarkan Anda membayar dengan bunga. Keluarkan. Hehe menyembelih piring babi. Hehe menyembelih piring babi. Anda dulunya adalah mitra. Pancing aku ke meja judi dan disembelih seperti babi. Sekarang keadaannya sudah berbalik. Anda juga menjadi daging di talenan orang lain. Sekarang sudah diantar ke rumah Anda. Kalau begitu aku harus mati. Beli dan pergi. Seperti 3 atau 6. Hei, saya ingat peluang di meja ini adalah 128 kali. Jika saya memenangkan ini, itu 12,8 juta. Hei, kurang 1 sen. Aku menghancurkan panggungmu. Bos ini, apakah Anda ingin memasang taruhan? 128 kali ini harus dimungkinkan untuk menang. Saya bisa membalikan badan. 3 angka 6 berarti pukul 18. Saya berani bertaruh besar. Hei, Saudara Li, yang ini punya caranya. Oshiko, kemenangan yang pasti. Saya percaya kamu. Saya ingin menjadi lebih kecil. Apakah Zhao Shen melihatnya? Ini adalah koneksi. Tidak peduli betapa beruntungnya Anda menghadapi kekuatan nyata. Artinya, bajingan, tunggu saja sampai Anda kehilangan semua celana Anda. Itu saja. Untuk sejumlah kecil uang, aku punya keberanian untuk keluar dan mempermalukan diriku sendiri. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, pulanglah. Jangan buang waktu semua orang. Dasar orang malang, tunjukkan padaku dengan jelas kekuatan kita. Itu di luar jangkauan Anda dalam hidup ini. Ya. Anda semua adalah orang kaya. Hei, bagaimana dengan orang kaya? Setor 100.000 yuan. Saya ingat aturan tabel ini. Harga awalnya minimal 200.000 ya? Saya akan menambahkan 500.000 lagi. Dealer membuka kartunya. Saya akan memberitahu dia. Jika saya mendapat angka 6 pada dadu, kasino harus membayar sampai mati. Jika Anda membuka yang kecil, kemenangan Ang Li dalam hal uang tidak ada duanya. Kuncinya ada di pihak Zhao Shen. Kompensasi yang sangat besar. Bagaimana Anda bisa mengandalkannya? Mendesis. Mendesis. Siapa yang menyalakan tombol listrik?
Apakah mungkin seseorang benar-benar melihat motif rahasiaku dan menutup diri? Menggiling dan berkicau tanpa membuka tutupnya. Apa yang kamu lakukan? Ram tangan. Masih mengatakan. Kamu takut. Saya tidak berani membuka di sana dan mengganti kartu secara diam-diam. Kamu berbicara omong kosong, aku tidak melakukannya. Ayo. Buka kartunya dengan cepat. Buka kartunya dengan cepat. 3 angka 6. Bunuh semuanya. UPS, menang. Wah. Anda hanyalah Tuhan saya. Turun sekarang. Apakah itu perlu? 12,8 juta. Ya. Bagaimana mungkin? Jelas layak menang. Bukankah kamu bilang itu kemenangan yang pasti? Bukankah aku bertaruh pada Xiao bahwa aku bisa menang? Mengapa yang besar keluar? Saya menginvestasikan 500.000. Saudara Li, pasti ada kesalahpahaman di sini. Saudara Li, pasti ada kesalahpahaman di sini. Saudara Li, pacarku dia, itu hanya tergelincir. Anda dapat yakin bahwa Anda akan menang jika Anda bergerak. Menangkan segalanya dengan modal dan keuntungan. Singkirkan amarah. Yang tadi adalah 128 kali. Menurut aturan tabel ini, peluangnya akan berlipat ganda untuk pertandingan berikutnya. Itu 256 kali. Cantik, tanganmu gemetar sekali. Uang ini, bisakah kasino Anda menanggung kerugiannya? Pria ini sangat beruntung hari ini. Halo, saya orang yang bertanggung jawab atas tempat ini. Anda bisa memanggil saya Ketua. Dealer cantik kami. Tangan dan kaki kikuk. Mulai sekarang, saya siap melayani Anda secara pribadi. Ini adalah pola kasino besar. Sepertinya malam ini, saya bisa bersenang-senang. Hahaha. Tidak, pesawat jenis apa yang kamu lakukan? Bukankah ini yang akan membuatku menyerah? Kenapa pacarmu pergi? Ini dia seorang lelaki tua. Bagaimana cara menggandakannya? Hai saudara Li, pelankan suaramu. Ini adalah tulang punggung kasino kami. Orang-orang yang sebenarnya, jauh lebih baik dari wanita jalan itu. Ini adalah kemenangan yang pasti. Taruh saja hatimu di perutmu. Pak. Sekarang saya telah mengambil alih permainan ini. Bagaimana kalau kita mengubahnya menjadi sesuatu yang menarik? Bagaimana kalau bermain poker? Tidak tertarik. Hei, ini aku. Saya hanya suka mendengar suara dadu yang dipukul. Renyah dan lezat. Apa yang salah? Ini adalah orang yang berbeda. Jangan berani bermain dadu lagi. Karena Tuan Zhao bersikeras. Maka saya lebih memilih bersikap hormat daripada menuruti perintah Anda. Karena pengganda pada meja kartu ini telah mencapai 256 kali. Lewat sini, kami masih memainkan permainan seperti biasa, beli dan pergi. ...156 kali, kan? Saya bertaruh pada si kecil. Bagaimana Anda mempertaruhkan Mazi di sisi ini? Saudara Li, Oshida. Taruhan ini sudah mulai mereda. Tidak mungkin dia bisa menang sepanjang waktu. Anda ingin memetik wallnya. Hadapi saja dia. Pasti bisa menang. Oke, kalau begitu aku akan mempercayaimu lagi. Saya yakin besar. Bersenandung. Caranya sudah lama diubah menjadi cara yang besar. Selama anak ini kalah. Peluang kembali ke 1-1. Uang hilang sebelumnya. Anda akan memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang kembali. Terbuka. 246. UPS. Olga memang anak yang suka membagi uang. Jam 6. Saya menang 256 kali. Berapa banyak yang Anda dapatkan untuk ini? Apakah sudah jelas? Hilang lagi. Kamu berbohong padaku. Anda membayar saya kembali. Sekarang aku menang. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Sesuai aturan di sini. Menggandakan peluangnya. Itu 512 kali lipat. Saya tidak serakah. Atau jutaan ini sebagai basis. Ketua, jika Anda kalah lagi kali ini. Itu 500 juta. Lihatlah wajahmu. Saya tidak bisa memutuskan masalah ini. Ini. Jumlahnya memang agak besar.
Bagaimana Anda bisa membuka kasino tanpa uang? Jika Anda mempunyai masalah dengan arus kas, lewat sini. Aku akan memberimu waktu. Temukan master di belakang Anda. Terapkan dengan baik. Ah, jangan merusak kesenangan semua orang. Tuan Zhao. Anda tunggu sebentar. Saya akan datang segera setelah saya pergi. Pergi. Geng penuai. Hari ini aku akan melakukannya. Kuras bank darah Anda. Tuan Liu. Orang ini sangat jahat dan kejam. Tidak peduli bagaimana saya mengganti kartu saya. Dibuka. Itu adalah poin yang dia pertaruhkan di buku kami. Likuiditas hampir habis. Sudahkah Anda mengetahui dari mana Anda berasal? Saya melihatnya. Orang ini. Keterampilan berjudi yang sangat jahat. Menurutku itu bukan sebuah keberuntungan, dan saya meminta seseorang memeriksanya. Tangan hantu itu menjadi tidak berguna beberapa waktu lalu. Duan Jiu dikirim ke biro. Ini semua salahnya. Bisakah Anda mengirimkan daging kompor Duan Jiu? Sepertinya dia datang dengan persiapan. Baru-baru ini, polisi terus mengawasi. Sedang menindak. Tidak nyaman bagi saya untuk muncul, agar tidak menimbulkan masalah. Jadi menurut Anda apa yang harus kita lakukan sekarang? Biarkan dia menang lagi. Tempat kami akan berganti nama menjadi Zhao. Apa yang membuatmu panik? Pergi dan undang tuanmu ke sini. Biarkan dia. Orang tua itu datang untuk mengurus semuanya. Saya tidak percaya. Orang ini. Hal ini dapat menjungkir balikan dunia. Benar, benar, benar. Ya, selama tuanku mengambil tindakan. Orang ini, dia sudah mati. Kalau begitu aku pergi sekarang. Pergi sekarang. Itu kamu. Untuk mengambil risiko. Disebutkan 512 kali. Apa yang salah? Pukul yang kecil. Ini dia yang lama. Saya hanya ingin menghasilkan uang dengan berjudi. Jika Anda tidak punya uang sebagai kompensasi, beritahu saya secepatnya. Jangan tertipu oleh para idiot ini. Jika Anda punya sedikit waktu, cepat dapatkan uangnya. Biarkan saya menang lebih banyak. Saya sedang terburu-buru. Anak-anak bermulut kuning, nada yang keras. Di depanku. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Zhao Shen, kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar seperti apa? 512 kali. 512 kali. Itu 500 juta. Berapa banyak koin yang Anda miliki di saku Anda? Jika kamu kalah, aku bahkan tidak mampu membayarmu jika aku menjualmu. Itu saja. Aku melihatmu. Dia datang ke sini hanya untuk menimbulkan masalah. Berapa banyak uang yang bisa Anda sisihkan dengan kesombongan seperti itu? Tunggu saja kematian untukku. Beberapa lalat berdengung. Sangat berisik. Orang tua. Bisakah saya bermain? Jika Anda tidak ingin bermain lagi, saya akan mengganti meja. Hei, saya melihat ke sana. Meja bakaran dan pertarungan antara Phoenix, naga, dan harimau. Tidak buruk. Hei, karena Anda tidak mampu bermain di meja ini, mengapa saya tidak pergi ke meja itu? Hapus semua dealer di meja itu. Bagaimana kabarnya? Guru. Orang ini terlalu sombong. Saya akhirnya mengerti. Anda tidak datang ke sini untuk meminta uang hari ini. Anda di sini untuk menimbulkan masalah. Awalnya, saya ingin memberi Anda cara untuk bertahan hidup. Tapi Anda bunuh diri. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Pergi. Dapatkan kontrak transfer untuk kasino ini. Bawa ke sini. Guru, ini adalah kurang omong kosong. Ambillah. Sejak dia ingin bermain. Orang tua, mainkan saja pertandingan besar dengannya. Mari kita lihat apakah dia bisa mengambil nyawanya. Bagus. Apakah Anda akhirnya memaksakan kartu truf Anda? Sangat bagus. Inilah yang ingin saya lihat. Ini adalah kasino. Semua kontrak transfer. Lisensi tanah dan sabuk. Penilaian pasar setidaknya 600 juta. Kali ini, saya menaruh semua peti mati di peti mati. Itu kamu. Berteriak. 512 kali. Lihatlah chip di meja Anda. Apakah itu cukup untuk memberi saya kompensasi atas satu sol sepatu saya? Tidak ingin uang. Keluar saja. Halo. Hanya beberapa ratus juta. Anda hanya memperlakukannya sebagai harta karun. Gesek kartu, tukarkan chip untuknya. 500 juta. Anda berpura-pura menjadi uang jenis apa? 500 juta. Saya ingin tahu apakah kartu itu bisa memberi Anda 100 yuan? Saya pikir ini adalah Happy Beans. Guru. 500 juta.
500 juta. Semuanya musnah. Bagus. Sangat bagus. Tuhan tolong aku memenangkan yang ini. Saya langsung mencuci tangan di baskom emas, pergi ke luar negeri dan bersenang-senang. Piring pembunuh babi saat ini. Apakah semuanya luar biasa untuk membuat permainan? Ini adalah haruskah sebesar 500 juta yuan putaran kami. Jangan bermain-main dengan cangkir seks. Bermain kartu. 3 rambut manusia. Ukuran rasio. Menentukan hidup dan mati. Apakah kamu berani? Tidak masalah. Bagaimanapun, Anda kalau tidak peduli apa yang Anda mainkan. Bagus. Saudara Li, cepatlah. Orang tua ini adalah penguasa kota. Sampah itu sudah hancur. Benar, aku setuju. Saya bertaruh sepenuhnya pada guru untuk menang. Anak laki-laki, aku membuatmu kehilangan yang ini. Bangkrut. Aku akan memotongmu dan memberikannya pada anjing. Hei, saya tidak ingin memperhatikannya. Kalian berdua serangga. Jingran, kalian berdua harus pukul moncongnya. Kalau begitu aku akan membantumu. Apakah Anda berani menambahkan taruhan? Peluangnya adalah 512 kali lipat. Jika orang tua ini benar-benar menang. 5 miliar ini. Ditambah kasino ini. Aku akan memberimu setengahnya. 500 juta. Jika saya berhasil, saya bisa menjadi seorang master. Biaya. Semua taruhan. Biaya. Aku setuju. Biaya. Itu saja. Kamu sangat lusuh. Bahkan di game ini, bahkan tidak memenuhi syarat untuk mencium. Jika Anda orang miskin dan tidak punya uang, pulang saja. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Siapa yang Anda anggap remeh? Saya punya banyak uang. Ini adalah rumah di pusat kota. Mesin real estate bernilai setengah juta. Saya menggunakannya sebagai jaminan. Saya ingin bergabung. Ang Li, kamu gila. Itu dijual kepada ibuku. Uang yang menyelamatkan jiwa untuk operasi transplantasi ginjal. Kamu tidak bisa bergerak. Itulah hidupku. Saya memenangkan 500 juta ini. Saya bisa membeli 10 ginjal untuk ibumu. Jangan hentikan saya untuk menjadi kaya. Gulungan. Demi uang. Anda bahkan dapat mempertaruhkan nyawa orang yang Anda cintai. Lalu aku akan membiarkanmu mengalaminya. Apa itu keputusasaan? UPS. Ini benar-benar pergantian peristiwa. Siapa yang akan diampuni Tuhan? Hei, Anda bilang benda ini bernilai setengah juta. Omong kosong. Rumahku. Rumah distrik sekolah dalam kota. Akan bernilai setengah juta jika dikatakan lebih sedikit. Itu denganku. Nilainya 20.000. 20.000. Kemana Anda mengirim para pengemis itu? Bermarga Zhao. Apakah Anda sengaja mencari masalah? Aku akan membunuhmu. Jangan buang air kecil dan memotret diri sendiri. Saya memulai taruhan ini. Saya bilang berapa nilainya? Berapa nilainya? Jika Anda tidak ingin bertaruh, ambil buku catatan lamamu dan keluar dari sini. Kamu, 20.000, meski sedikit kurang. Tapi jika digandakan 512 kali lipat, itu lebih dari 10 juta. Itu adalah seorang multijutawan. 20.000. Aku setuju. Ang Li, kamu binatang buas. Itu untuk ibuku. Uang penyelamat hidup. Anda bisa menjualnya seharga 20.000. Saya tidak menjual. Zhao Shen, tolong kembalikan buku rumah itu padaku. Saya tidak menjual. Bertaruh atau tidak, kesabaran saya terbatas. Aku setuju. Saya akan menjadi kaya. Pergilah ke neraka. Ambillah. Ini piala saya. Semua milikku. Semua milikku. Saya bertaruh sepenuhnya pada guru untuk menang. Anak laki-laki. Tunggu saja. Anda akan kehilangan begitu banyak sehingga celana dalam Anda bahkan tidak tersisa. Anda berani belajar tanpa melihat kartunya? Apakah kamu tidak takut? Peti mati terakhir juga termasuk dalam kompensasi. Kamu berkokok. Diam sekarang. Tuan Zhao pasti akan menang. Kenapa kamu yang kalah terus menang? Tahukah Anda siapa master ini? Dia terkenal. Tata gata tangan kering. Tata gata 1000 tangan. Tata gata tangan kering. Tata gata 1000 tangan. Mitos kasino tentang pensiun dari dunia selama 20 tahun. Sekarang sudah berakhir. Zhao Shen menendang lempengan besi itu. Tata gata 1000 tangan. Tidak pernah mengalami kegagalan. Sayang sekali. Zhao Shen ditakdirkan untuk kalah kali ini. Sulit untuk menyelamatkan para dewa. Anak laki-laki, apakah kamu mendengar? Generasi muda saat ini. Saya benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tingginya. Banyak sekali omong kosong. Karena kalian semua mengira aku akan kalah. Kemudian buka mata Anda dan lihat dengan jelas. Saya macan tutul A. Bunuh semuanya. Macan tutul A, keberuntungan ini. Zhao Shen pasti menang kali ini. Macan tutul membunuh segalanya. Ini, bagaimana ini mungkin? Hilang. Semua hilang. Belum tentu. Ikuti aturan kami di sini. Ada kartu lain. Dapat membunuh macan tutul. Maksudmu 2, 3, 5. Jangan konyol. Memang benar Sanwu berspesialisasi dalam membunuh macan tutul. Namun jenis kartu itu lebih sulit didapat daripada macan tutul. Anda mungkin tidak bisa mendapatkan 1 dari 10 pertandingan. Itu saja. Bagaimana ini mungkin? Dia bukan dewa. Suatu kebetulan. Meskipun aku bukan dewa.
Tapi hari ini aku adalah raja nerakanya. Saya ingin memenangkan uang saya. Kehidupan selanjutnya. Ini adalah 235 yang berspesialisasi dalam membunuh macan tutul. Suamiku benar-benar mengerti. Menang, saya menang. 2, 3, 5, mengkhususkan diri dalam membunuh macan tutul. Saya tahu Master adalah yang terbaik. Anak laki-laki, biarkan saya melihat apa yang Anda lakukan. Permainan ini. Kamu kalah. Menang. Menang. Saya tahu saya ditakdirkan untuk menjadi istri yang kaya. Ang Lee, bantu aku memuat uangnya. Ah. Anda tidak menginginkan kaki Anda lagi. Dealer itu bahkan tidak mengatakan apapun. Anda berani menyentuh uang saya. Anda ingin gagal membayar hutang Anda. Semua orang telah melihatnya. Bunuh macan tutul 3-5 kali. Kamu kalah. Uang ini awalnya milik kita. Anak laki-laki. Apakah Anda mengerti jika Anda menerima taruhan Anda dan kalah? Mesti kalah? Kamu tetap bertingkah seperti hooligan di sini. Kata-kata bertangan 1000 menang kali ini. Anak laki-laki. Ini adalah hal yang lumrah bagi para ahli strategi militer. Menggunakan pedang dan senjata. Bukankah itu melanggar aturan? Aturan. Lalu aku akan memberitahumu aturannya. Ada yang salah dengan tangan ini. Saya tidak mengenalinya. Lancang. Orang tua di kasino. Selama beberapa dekade. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa saya selingkuh. Mari kita semua berkomentar. Pecundang ini cemburu. Beraninya kamu mempertanyakan tuannya? Zhao Shen, malu padamu. Jika Anda kalah. Bersenandung. Itu saja. Keluar sekarang. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Sekelompok idiot. Setelah dijual, berapa uang yang diberikan kepada orang lain? Saya tidak ingin bermain. Sangat jelek. Karena kamu berkata begitu. Buka mata anjing Anda dan lihat dengan jelas. Orang tua, tolong jelaskan kepada saya. Apa ini? Saudara kembar. Kenapa ada 2 kartu di dek? 2 berlian dan 2 sekop bertiga. Ini. Bagaimana ini mungkin? Ini kamu. Kapan kamu menaruhnya? Inilah yang disebut tata gata bertangan 1000. Ah, gunakan setumpuk kartu kotor yang berulang-ulang. Terus menangkan uang di sini. Laogan, ini adalah toko hitam. Bayar kembali uangnya. 1 juta saya ditipu oleh Anda. Bunuh pembohong tua ini. Mengeluarkan uangnya. Jangan. Jangan pukul aku. Dialah pelakunya, bukan aku. Jangan pukul aku. Palsu. Itu semua palsu. Uangnya hilang. Semuanya. Tolong dengarkan penjelasan saya. Ini adalah kesalahpahaman. Semuanya. UPS. Dosa yang dilakukan sendiri. Tidak bisa hidup. Ah. Bos. Kenapa kamu di sini? Hal ini. Apakah Anda ingin Anda melakukannya sendiri? Bersenandung jika saya tidak datang. Takut dengan kasino ini. Saya pikir semuanya akan diberikan oleh Anda. Kelompok sampah. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Bahkan jika aku kalah dalam taruhan ini. Kita. Bukankah kebenarannya masih ada? Zhao Shen. Mereka punya senjata. Kita akan mati di sini. Tidak apa-apa. Jangan panik. Langit tidak akan runtuh. Oke, jangan tidak sabar. Di sini tidak aman. Polisi sedang mengawasi. Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Bos, apa yang harus dilakukan dengan babi-babi ini? Juga. Anak laki-laki ini bernama Zhao. Hanya orang mati. Tidak bisa bicara. Ditembak mati secara acak. Bakar apinya untukku. Agar tidak meninggalkan petunjuk apapun. Sialan. Bukankah polisi-polisi itu yang mengatakannya? Apakah Anda sudah mengaturnya? Mengapa orang-orang tua itu memegang senjata dan mencoba membunuh orang? Mereka belum mengambil tindakan. Kalau tidak datang lagi, kamu benar-benar akan menjadi saringan. Anak laki-laki. Reinkarnasi di kehidupan selanjutnya. Mencerahkan mata Anda. Jangan main-main. Orang yang tidak mampu Anda sakiti. Pergilah ke neraka. Jangan main-main. Orang yang tidak mampu Anda sakiti. Pergilah ke neraka. Jangan. Menurutku aku terbuat dari tanah liat. Jeda. Meninggalkanmu. Aduh. Hidungku. Hidungku patah. Gigiku. Polisi tidak diperbolehkan bergerak. Pegang kepala dengan tangan. Tuan Zhao, terima kasih kepada Anda yang telah menjadi respon internal kali ini. Hanya dengan itu kita dapat menghancurkannya dalam satu gerakan. Kanker bawah tanah ini. Biro memutuskan untuk memberikannya kepada Anda. Medali warga negara yang baik diberikan. Dan surat terima kasih khusus. Ini melawan penjahat. Setiap orang mempunyai tanggung jawab. Yo. Kapan Anda menyadari hal ini? Tentu saja.
Kehidupan ini berada di bawah bendera merah. Tumbuh di angin musim semi. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kerugian bagi masyarakat. Jika bukan saya yang melakukannya, siapa lagi? Hehe.